Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal sampai pagi hari ini di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Ya Allah Subhanahu wa taala, berikan, liputkan keberkahan-keberkahan di tempat ini dan orang-orang yang menghuni ataupun orang-orang yang ada di dalamnya. Allah masih saja memberikan kenikmatannya kepada kita semua. Dari nikmat itu adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sihhati wal faragh. Para jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmatnya kepada kita semua, maka sungguh keharusan kita, kewajiban kita untuk bersyukur kepadanya dengan ucapan alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan seluruh nikmat-nikmatnya seluruh amal-amal saleh, aktivitas-aktivitas kebaikan bisa lancar terlaksana. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di tempat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang bermanfaat untuk pribadi orang yang belajar dan orang-orang yang di sekitar orang yang belajar itu. Sehingga kemudian pahala terus mengalir, terus bisa didapatkan sampai ke liang lahatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Ketika anak cucu Adam itu sudah tiada, sudah dipanggil, dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh pahala yang harusnya bisa ia dapatkan ketika hidup terputus kala itu, kecuali 3 hal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah yang terus mengalir, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang ia peroleh, yang ia dapatkan, kemudian ilmu tersebut ia ajarkan kepada orang lain, dan ilmu itu pun bermanfaat untuknya, terus mengalir pahala dan ganjaran ketika dia sudah wafat. Dan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaladin salihin yad'u lahu, atau seorang anak yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya yang sudah wafat dan sudah meninggal. Nah, kalau kita tidak punya dua ini, minimal satu ini, ilmu yang bermanfaat yang terus mengalir pahala dan ganjaran untuk kita. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah kita masih tetap melaksanakan aktivitas ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala, di antaranya menunaikan talab al-ilm, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala yang syar'i, yaitu mempelajari agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan dan langkah kaki kita menuju surganya. Karena itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Siapa saja berada pada satu jalan, di jalan itu yang ia tempuh sedang dalam keadaan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kelak di hari akhir akan memudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kajian-kajian yang didatangi semoga itu menjadi penghantar ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Orang yang keluar dari rumahnya, dia niatkan ketika pertama kali melangkahkan kakinya dari rumah menuju tempat-tempat majlis-majlis ilmu, maka ia sejatinya terhitung sebagai orang yang di jalan Allah, fi sabilillah, sampai ia kembali pulang. Maka pahalanya besar. Maka kita semangat untuk menghadiri kajian-kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari penyakit apapun, dari keburukan-keburukan apapun, termasuk virus yang sedang melanda bahkan ke negeri tercinta kita ini, yaitu virus corona. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini dan kita wajib mensyukurinya. Semoga dengan rasa syukur yang kita lakukan ini, Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan nikmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan setiap orang siapa saja yang meniti jejak langkah mereka semua, yang meniru mereka semua, meneladani mereka semua, mencontoh mereka semua sampai mati, sampai Allah Subhanahu wa taala ambil ajal mereka, tetap berada pada keyakinan itu, tetap pada contoh itu, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memasukkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana itu dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Allah tabaraka wa taala. Kita lihat ketika Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah apa? Katakan hai Muhammad kepada seluruh manusia, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti jalanku. Maka hari ini kita berusaha meniti jejak langkah orang-orang terdahulu dalam beragama dan beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Semoga Allah mudahkan langkah kaki kita untuk senantiasa berada di jalan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sesuai dengan tema yang sudah disampaikan tadi, yaitu tema kita adalah sebaik-baiknya penjaga. Manusia di atas muka bumi ini banyak sekali yang memiliki penjaga-penjaganya. Dia punya kebun dijaga oleh penjaganya. Jangankan dari kalangan manusia, bahkan dipekerjakan dari kalangan hewan. Pernah dengar ini? Bukan hanya pernah dengar, saya pernah saat mau, masya Allah. Kalau orang punya hewan-hewan dijaga, didatangkan penjaganya dari kalangan hewan juga. Ada yang menjagakan hewan-hewannya dari kalangan anjing-anjingan, bukan anjing beneran maksudnya ya. Jadi dari kalangan anjing dijaga. Tapi lihat bagaimana penjagaan hewan ini, ada yang tidak sempurna, ada yang sempurna dalam penjagaannya. Tapi tentu tidak lepas semuanya dari kekurangan dan celah. Ada orang punya toko, punya satu tempat yang sangat ingin dijaga, sehingga didatangkan bodyguard-bodyguardnya, satpam-satpamnya. Tapi kita lihat, sempurnakah penjagaan mereka? Lagi-lagi terjadi celah di sana sini, kekurangan di mana-mana. Masih saja toko dibobol, ada satpamnya. Rumah juga dibobol oleh maling, ada satpamnya, ada penjaganya, bahkan ada CCTV-nya. Semua penjagaan manusia tidak luput dari celah, tidak luput dari kekurangan. Hanya satu penjaga terbaik, hanya satu penjaga yang paling sempurna menjaga segala sesuatu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidh wal-Hafidh. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala terbaik dan terindahnya adalah Al-Hafidh wal-Hafidh. Zat pemelihara, zat penjaga. Hadirin hadirat ya Allah Subhanahu wa taala muliakan, berbicara masalah jaga menjaga, qadarullah, kebetulan dengan seizin dan takdir Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah uji seluruh manusia
dengan satu makhluk Allah yang sangat kecil, tidak terlihat oleh kasat mata, harus menggunakan alat tertentu untuk melihatnya, virus corona ini. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kecil ini hinggap pada makhluk yang lainnya yang bernama manusia, sakit bahkan sampai menyebabkan merenggut nyawanya, sampai meninggal, sampai mati dibuatnya. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita meminta perlindungan, meminta penjagaan, memang bisa di antaranya bil asbab, al-akhdhu bil asbab, dengan mengambil perantara agar bisa menjaga diri kita dari berbagai macam penyakit. Di antaranya virus ini adalah yang sebagaimana diungkap oleh sebagian cendekiawan, orang-orang ahli, para dokter, para tabib, para ilmuwan, yaitu dengan cara membersihkan tangan sebersih-bersihnya, menutup diri, hidung dan mulutnya menggunakan masker dan semuanya. Tapi ketahuilah, semua itu tidak akan pernah sempurna. Karena apa? Karena Allah lah zat yang maha sempurna. Semua aktivitas yang kita lakukan itu cuma hanya sebagai sarana dan prasarana saja, agar Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari berbagai macam hal yang tidak kita inginkan. Tapi tetap kembali bahwa zat yang akan menjaga kita itu hanyalah satu, bukan masker ini, bukan air, bukan antiseptik, dan bukan yang lainnya, tapi Allah tabaraka wa taala. Mari kita bacakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang muda belia, tapi beliau seorang tokoh di kalangan para sahabat. Beliau adalah Abdullah ibnu Abbas, Abul Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan keutamaan didoakan secara langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak seluruh manusia, tidak seluruh sahabat Rasul mendapatkan doa secara langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang mendapatkan doa secara langsung adalah Abdullah bin Abbas, ada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ada pula Hasan dan Husain, ada pula Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Tapi kita lihat doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam utarakan kepada Allah tabaraka taala untuk sahabat tercintanya, seorang sahabat plus dari kalangan keluarganya, karena ini adalah sepupu. Al-Abbas paman Rasul, anaknya menjadi sepupu. Selain sepupu, dari keluarganya adalah sahabat Rasulullah SAW yang masih muda belia. Rasul kemudian nanti mengajarkan kepada beliau radhiyallahu anhu ardah ini tentang ungkapan-ungkapan yang insyaallah akan kita pelajari pada kesempatan yang singkat ini. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Rasul pernah berdoa kepada Allah, Allahumma, ya Allah, zat yang maha mengetahui, zat yang maha alim, zat yang maha. Apa permintaan Allah Subhanahu wa taala? Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah tabaraka wa taala untuk sahabat tercintanya ini. Di antara permintaannya adalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada sahabatku ini Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ilmu agama yang baik dan benar, cerdas pintar dalam agama. Kalau cerdas pintar dalam dunia banyak, tapi ini cerdas pintar dalam agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ya Allah tolong ajarkan kepada sahabatku ini mentafsirkan dan mentakwilkan Al-Quran. Tidak setiap manusia diberikan kemudahan untuk bisa menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat beliau dijuluki dengan Habrul Ummah, Turjumanul Quran, Bahrul Ummah. Ini julukan-julukan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran. Apa maksud penterjemah Al-Quran? Orang yang mendapatkan legitimasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berhak untuk memberikan tafsiran-tafsiran terhadap Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah turjuman Al-Quran al-awwal, penterjemah Al-Quran yang pertama, ya tentu Rasul. Yang paling tahu tentang ayat-ayat Allah adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abdullah ibn Abbas mengambil ilmu itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau banyak sekali menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Sehingga banyak kita dengarkan dari Abdullah ibn Abbas, dari Abdullah ibn Abbas, dari Abdullah ibn Abbas, yang kemudian dari murid-muridnya kemudian sampai kepada kita dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Contoh misalkan tentang inna a'tayna kal kautsar. Apa? Inna a'tayna kal kautsar. Apa makna al-kautsar? Apa makna al-kautsar? Kalau antum buka nanti dalam kitab-kitab atau dalam Quran terjemah. Quran apa? Terjemah. Al-kautsar akan dimaknain apa? Siapa tahu? Jembatan. Telaga. Ya, betul ya. Telaga atau sungai, benar. Itu yang akan antum temukan. Tapi lihat, kalau dalam buku-buku terjemah atau Quran terjemah Departemen Agama, enggak, bukan itu artinya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Hah? Surga, bukan. Al-Imam Ibnul Jauzi memberikan 5 tafsiran, diambil dari tafsiran orang-orang terdahulu termasuk Abdullah ibnu Abbas. 2 di antaranya betul yang kata antum tadi, ada bermakna haud yaitu telaga Kautsar, ada bermakna nahar, sungai Kautsar. Karena itu Rasul sampaikan langsung. Tapi ada tafsiran lain, atau tafsiran itu ada yang bermakna al-ummah. Ummah itu umat. Allah memberikan kepadamu umat yang banyak. Banyak enggak umatnya? Banyak. Itu di antara tafsiran. Tapi lihat tafsiran yang sangat bagus sekali, yang kemudian dipakai dalam Departemen Agama atau terjemahan Indonesia. Apa maknanya? Al-khairul katsir wan ni'matul jazilah. Kebaikan yang banyak dan nikmat yang besar. Nikmatnya banyak, kebaikannya besar. Itu tafsiran yang diberikan oleh sahabat yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa kau enggak langsung ditafsirkan bahwa itu adalah haud? Jelas hadisnya ada. Haud artinya telaga. Tapi dalam tafsiran yang lain, coba lihat. Kenapa kemudian Departemen Agama lah mengambil terjemahan atau makna atau tafsir kebaikan yang banyak ataupun nikmat yang banyak? Mari kita lihat. Surga nikmat bukan? Minum air telaga nikmat apa bukan? Semuanya nikmat. Coba lihat, punya anak nikmat bukan? Dijadikan seorang nabi dan seorang rasul nikmat bukan? Nikmat semua. Maka wajar kemudian diberikan tafsiran al-kautsar dari kalimat katsura, banyak. Apa yang banyak? Nikmat yang banyak. Itu diantara. Sehingga ketika diberikan al-kautsar telaga, nikmat. Diberikan sungai Kautsar, nikmat. Diberikan dan dimasukkan ke dalam surga, nikmat. Semuanya nikmat. Dan itu diantaranya kenapa Allah turunkan, karena Allah ingin menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul butuh tasliyah, butuh hiburan? Rasul dihibur dengan 2. Pertama, diturunkan dengan ayat itu. Yang kedua, Rasul juga dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas yang konon katanya 27 Rajab. Sekarang tanggal berapa? Sekarang bulan apa? Bulan Rajab. Kalau saya tanya 27 Rajab itu terjadi apa? Wallahu a'lam bishawab. Karena sejarawan menulis tanggal sekian itu kadang banyak enggak klop ya. Si fulan dengan tanggal si fulan. Termasuk hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Kalau wafat rata-rata sepakat, tapi ketika lahir sepakat enggak? Enggak sepakat. Sampai ada sekitar 12 pandangan yang mengatakan tanggal sekian. Antum kalau dengarkan paling 12 Rabiul Awal kebanyakan kan? Tapi kalau kita baca dalam buku sejarah, coba lihat dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, tulisan atau karangan Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri, disebutkan beberapa ungkapan para ulama yang ternyata tidak sepakat mereka. Karena memang nggak ada kepentingan dengan masalah tanggal lahir ya, sekali lagi nggak ada kepentingan kita dengan tanggal lahir. Yang kepentingan kita itu dengan nabinya, dengan rasulnya, dengan bagaimana kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian orang cuma hanya formalitas, intinya kan kita memperingati. Masya Allah. Taib, kita kembali lagi. Jadi Isra wal Mi'raj itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala
karena habis meninggalnya istri beliau tercinta. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha. Jadi wajar manusia sedih sehingga diberikan kemudian keutamaan di antaranya Allah Subhanahu wa taala panggil rasulnya ini, nabinya ini untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diamanahi satu amanah. Apa itu amanahnya? Tentang permasalahan salat. Baik, kita kembali ke tadi biar tidak terlalu jauh. Nah, berbicara hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Rasul berdoa kepada Allah tentang Abdullah ibnu Abbas agar pandai menafsirkan Al-Quran. Maka tadi kita sampaikan di antara tafsiran Abdullah ibnu Abbas makna Al-Kautsar adalah al-khair al-kathir wal jazil, kenikmatan-kenikmatan yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak, dan semua yang Rasul dapatkan itu semuanya kebaikan. Semuanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Umat yang banyak nikmat. Semuanya nikmat. Maka tidak salah dan itu tidak kontradiktif penafsiran yang satu dengan yang lain. Yang satu umum, yang satu khusus. Paham di sini? Sehingga Al-Kautsar juga bisa bermakna telaga karena Rasul yang sampaikan. Makanya di saat ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jal, itu adalah sungai kata beliau. Kautsar kan gara-garanya Rasul tidur sebentar lagi bincang-bincang dengan para sahabat, kemudian beliau tertidur. Para sahabat membiarkan Rasul tertidur. Kalau kita kan kita bangunin, Ustaz bangun. Lihat ustadznya lagi kajian tidur misalkan, antum bangunkan nggak kira-kira? Dibangunkan ya. Tapi kalau para sahabat beradab, nggak berani mereka bangunkan sampai Rasul bangun sendiri. Ketika Rasul bangun dan tersenyum, maka para sahabat bertanya, ma abkaka ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau tersenyum ya Rasulullah? Rasul jawab, unzilat alayya anifan surah. Baru aja tadi Allah turunkan wahyu kepadaku berupa satu surah terpendek sedunia. Terpendek nggak itu? Berapa ayatnya? 1, 2, 3. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 nih. Karena di masa itu Rasul dituding, Allah kau Muhammad nggak punya keturunan kau, nggak punya anak laki-laki kau, terus digituin, dicela, dihina, dimaki oleh orang-orang kafir Quraisy. Allah tidak terima. Tenang Muhammad, aku berikan kemuliaan untukmu. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Wajar kan orang kemudian sedih, dihina, dicaci, dimaki oleh orang lain. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu para jamaah sekalian, beliau tidaklah memiliki anak laki-laki kecuali meninggal di masa kecilnya. Anak laki-laki. Maka anak-anak yang hidup sampai menikah itu semuanya wanita. Orang Arab membanggakan diri dengan anak laki-laki. Bukan hanya Arab saja, saya perhatikan, sampai ke Indonesia nular. Ini penyakit ini nular juga ke Indonesia. Kalau sudah punya anak laki-laki gagah dia, punya anak perempuan lemes. Ternyata dari dulu sudah terjadi sampai hari ini sebagian kaum muslimin juga kadang begitu. Pengennya dapat anak laki-laki ya, dapat anak perempuan. Bahkan lihat, tapi kan harusnya menerima. Lihat bagaimana ibunda Maryam ketika dilahirkan. Dari Imran, istri Imran melahirkan. Ketika istri Imran melahirkan anak wanita, laisa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bik wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka istri Imran berkata, memang tidak sama sih laki-laki dan perempuan. Setiap orang pasti menginginkan dan berharap anaknya laki-laki dulu, kadang begitu kan? Baru nanti bolehlah perempuan. Allahu Akbar. Ternyata itu dari masa silam, setiap orang pengen memang anaknya laki-laki, dan itu sebuah kebanggaan. Tapi ingat, Rasul memberikan ajaran. Apa ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan ini tidak ada pada laki-laki. Mohon maaf, ini tidak disebutkan pada laki-laki ya, hadis ini. Karena hadisnya jelas kalimatnya jariyatan. Rasul ketika itu ditanya oleh seorang wanita, kemudian beliau jawab, siapa saja yang bisa memberikan tanggungan kepada anak-anaknya. Apa maksudnya penanggungan? Yaitu menjaminkan makanannya, pakaiannya, kehidupan kesehariannya, dan menjagakan pendidikan dan agamanya sampai anak perempuannya ini dua-duanya dewasa dan kemudian dinikah oleh orang lain, dia jaga dengan baik, maka kata Rasulullah SAW dijaminkan untuk orang tuanya surga. Dan saya belum dapat sampai sekarang untuk laki-laki. Sekali lagi, hadis
Rasul berikan jaminan kepada orang tua yang jika punya anak laki-laki. Saya belum temukan. Jadi kalau ada nanti tolong sampaikan ke saya. Yang saya temukan baru wanita. Kenapa? Untuk menghibur manusia. Orang-orang yang selama ini ingin punya anak laki-laki cuma enggak diberikan anak laki-laki. Ya Allah berikan 2, 3, 6, 10 perempuan semua. Jangan khawatir. Karena Rasul berikan sebuah kemuliaan, keutamaan ketika kita mampu menjaga anak wanita kita. Pakaiannya tertutup, pakai hijab, bahkan kalau bisa Masya Allah pakai cadar misalkan, itu lebih keutamaan lagi. Meskipun kita harus akui ada khilaf di kalangan para ulama, yang satu mengatakan sunnah sebagaimana Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani lebih condong pada pandangan ini, tapi Al-Imam atau Syekh Syaimin, begitu pula Syekh bin Bas mengatakan tentang kewajibannya. Tepas dari masalah khilaf di kalangan para ulama, intinya kalau bisa menutup diri. Ini lebih utama, orang tuanya akan dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bersedih kalau punya anak perempuan, kita mampu menjaga anak perempuan, Masya Allah. Tapi bukan maknanya nanti berarti kalau jaga anak laki-laki lah nggak usah dijaga kalau gitu, bukan begitu maksudnya. Tetap kita jaga, kan itu tanggung jawab orang tua. Kita kembali ke tadi. Jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di ujung ayat Al-Kautsar itu. Inna syani'aka huwal, sesungguhnya orang yang mencelamu hai Muhammad, yang menghinamu, yang memakimu, enggak punya anak-anak keturunan, merekalah yang tercela. Merekalah yang terputus, kata Allah. Terputus dari apa? Terputus dari anak-anak keturunannya. Merekanya masuk neraka, keturunannya masuk Islam, maka akan masuk ke dalam surga. Mereka tuh yang enggak punya apa-apa. Mereka yang terputus dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lagi-lagi jangan bersedih berdasarkan ayat ini. Kalau kita punya wanita, jaga baik-baik anak-anak wanita kita, insyaallah mungkin itu perantara kita masuk surga. Malah jangan-jangan kalau punya anak laki-laki bandel, nakal, enggak bisa dibilangin, parah kehidupan, kita juga kena imbasnya. Malah gitu kan bisa jadi. Maka semua takdir Allah Subhanahu wa taala terima. Karena biasanya indah itu berada di ujung. Ketika sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan takdirnya, terima dengan baik, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita. Tapi kita kembali lagi. Jadi bahwasanya Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua doa ini kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya Allah, ajarkan agamamu kepada sahabatku ini dengan baik, benar. Bagaimana juga kemudian kata Rasul agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk bisa memberikan tafsiran dan takwil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat-ayat Allah yang ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Lantas kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku suatu hari di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala, Rasul berkata, ya ghulam, wahai anak muda. Ghulam itu bisa bermakna anak muda, ya, masih, karena memang masih muda sekali saat itu, masih muda beliau Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak memang sepupu-sepupu Nabi itu lebih muda. Jangankan orang-orang terdahulu, bahkan kita sekarang pun kadang bukan hanya sepupu, bukan hanya lebih muda lagi, bahkan kita temukan kita sudah bahkan bisa menjadi seorang kakek dari mereka. Kadang kita temukan cucu dari saudara-saudara kita yang lain, cucunya sudah punya anak lagi. Bayangkan, artinya kita sudah menjadi kakek dari sepupu ataupun dari anak orang lain yang termasuk dari bagian keluarga kita. Dan itu banyak, termasuk saya banyak memiliki keluarga yang kemudian keponakan saya sudah punya cucu-cucu. Keponakan saya sudah punya, bukan hanya anak, cucu bahkan. Allahu Akbar. Artinya sudah tua kita dibandingkan dengan startup ini. Nah, lihat di sini, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam punya sepupu yang lebih muda, bahkan menjadi menantu beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu sepupu Nabi sekaligus menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang juga umurnya terpaut dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat mudanya ini, ya gulam, wahai anak muda, inni uallimuka kalimat. Sungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu kata-kata, kalimat-kalimat. Jaga baik-baik kalimat ini. Perhatikan, camkan baik-baik kalimat berikut ini. Ini ajaran Rasul kepada sahabatnya Abdullah ibn Abbas, yang harusnya kita ambil dan kita petik pula pelajaran dari apa yang akan disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Terlebih berkenaan dengan kondisi dan keadaan kita akhir-akhir ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam?
ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan temukan Allah di hadapanmu. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kau meminta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Kalau kau memohon pertolongan, memohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, annal ummah law ijtama'at, kalau saja seluruh umat manusia mereka berkumpul menjadi satu, ala an yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu dengan segala sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, mereka tidak akan mampu memberikan kebaikan, manfaat apapun kepadamu kecuali dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kata Rasul apa? Kalau seluruh manusia, bukan hanya 1 2 3 4 5 berkumpul, bukan 100 200, seluruh umat manusia berkumpul, kata Rasul, dan mereka ingin mencederaimu, mencelakaimu, menyakitimu, mendatangkan mara bahaya kepadamu, ketahuilah mereka tidak mampu memberikan mara bahaya itu kepadamu, tidak mampu menyakitimu kecuali apa-apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat. Wajafatis suhuf, lembaran-lembaran sudah mengering. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Kalau tadi dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Rasul sampaikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha tajidhu tujahak, tajidhu amamak. Jagalah Allah, Allah akan kau temukan berada di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah fil raha, ya'rifka fis syiddah. Mendekatlah kepada Allah, kenalilah Allah ketika engkau dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan bahagia. Ya'rifka fis syiddah, Allah akan mengenalimu, Allah akan mengetahuimu, Allah akan memperhatikan dirimu ketika engkau dalam keadaan sempit, susah. Lantas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa-apa yang telah menimpa pada dirimu maka tidak akan pernah terluput darimu. Apa-apa yang tidak pernah mengenai dirimu maka itu sudah ketetapan Allah, kau tidak terkena. Apa maksudnya? Ini berbicara takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna an-nasra ma'a sabri, bahwasanya pertolongan Allah itu datang seiring dengan kesabaran seseorang. Wa annal faraj ma'al karbi, ketika orang mendapatkan musibah, ujian dan cobaan, itu Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan nantinya, Allah akan angkat nantinya, Allah akan berikan jalan solusinya. Wa anna ma'al usri yusra, dalam setiap kesusahan itu ada kemudahan, sebagaimana nanti kita dengarkan Allah tabaraka wa taala ungkapkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini kalau kita tuliskan, yang belajar bahasa Arab baru faham, yang enggak belajar bahasa Arab ya sudah manggu saja akhirnya. Ada satu ungkapan dalam ungkapan para ulama itu, isim itu terbagi jadi dua, isim ma'rifah dan isim nakirah. Isim ma'rifah itu diantaranya adalah ketika kata benda kemasukan al. Apa maksudnya? Dikenali, diketahui. Definite artikel, sesuatu kata, sesuatu kalimat yang sama-sama dikenal, sama-sama difaham, sudah diketahui. Tapi ada isim nakirah yang tidak dikenal, tidak diketahui, artinya umum. Kalau kita perhatikan nanti kalimat ketika Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu yang satu al usrnya pakai al, yusrannya enggak pakai al. Coba lihat baik-baik itu. Dibedakan oleh para ulama nantinya, itu maksudnya apa? Bahwasanya kesusahan itu sejatinya cuma satu, kemudahan itu dua. Sekali lagi, kesusahan itu dianggapnya, dihitungnya satu oleh Allah.
Adapun kemudahan, kebaikan itu dihitungnya dua. Maka kalau kita perhatikan, mungkin orang selama ini kena musibah ini, ujian ini, malapetaka ini, tapi tetap di ujung Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan demi kemudahan. Tapi dengan syarat kalau dia bersabar. Kan masalahnya di situ doang. Bersabar enggak orang ini ketika mendapatkan ujian dari Allah Tabaraka wa taala? Baik, kita bahas satu persatu sekarang. Tadi di awal Rasul menyampaikan kepada sahabatnya, ihfazillah yahfazka. Ini diantara poin besar kita dari judul dan tema yang sedang kita bahas. Sebaik-baiknya penjaga adalah Allah. Kata Rasul apa? Ihfazillah yahfazka. Kalau kita selama ini merasa khawatir dengan apa saja, khawatir adanya virus masuk ke badan kita, khawatir penyakit datang kepada kita, khawatir rumah kita disatronin oleh maling, khawatir dagangan-dagangan kita tidak laku, dan semacamnya. Ada kekhawatiran apa saja. Lantas bagaimana caranya agar ini semua bisa terjaga? Cuma satu sebenarnya. Kalau menurut ajaran Rasulullah SAW, apa itu? Ihfazillah yahfazka. Cuma itu. Coba nanti dilihat dalam surah Yusuf ayat ke-64. Di ujungnya, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Kata Allah apa? Maka Allah lah sebaik-baiknya penjaga itu. Dan Allah Maha kasih sayang, mengalahkan siapapun di atas muka bumi ini yang penyayang. Si fulan itu orangnya penyayang, enggak ada apa-apanya dengan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Si fulan itu hebat penjaganya, enggak ada apa-apanya dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari kalimat ini. Allah sebaik-baik penjaga. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Lihat, kita diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah, jaga Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga Allah? Ini kan harus kita bahas. Apakah Allah kita jaga begini, maksud kita perhatikan Allah di mana? Enggak, bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud yang pertama kata para ulama, kita akan menjelaskan permasalahan semacam ini. Jagalah Allah adalah jagalah batasan-batasan Allah. Apa maksud batasan-batasan itu? Larangan-larangan Allah. Lihat, Rasul sampaikan, innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Ada perkara yang masih abu-abu, enggak hitam, enggak putih, enggak halal, enggak haram. Masih belum clear, belum jelas. Ini boleh enggak ya? Halal apa haram? Hitam apa putih? Ini namanya umur mustabihat, perkara-perkara yang masih simpang siur asal hukumnya, kebolehan dan ketidakbolehannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram." Orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat, ini bahasa kita syubhat, yang belum jelas kepastian. Udah jelas hukumnya apa tidak? Belum jelas. Maka yang paling aman bagaimana? Lihat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghindarkan dirinya dari perkara yang syubhat, bukan yang haram ya. Yang haram udah pasti. Perhatikan ini. Karena yang halal jelas kata Rasul tadi. Yang haram jelas. Babi halal apa haram? Jelas kan? Minuman keras halal apa haram? Judi halal apa haram? Berzina halal apa haram? Itu kan jelas-jelas semua. Tapi banyak muncul belakangan yang masih belum jelas. Lihat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Yang menjaga dirinya, menghindarkan dirinya tidak masuk pada perkara-perkara syubhat, dia telah menjaga dua. Menjaga dirinya dan telah menjaga agamanya. Faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Menjaga agamanya biar enggak rusak, menjaga dirinya agar enggak kena perkara-perkara yang diharamkan. Itu syubhat, Pak. Jadi syubhat itu dihindarin, apapun bentuknya. Kita belum faham, belum mengerti, maka kita hindarkan seraya mencari ilmunya. Karena Rasul sampaikan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia enggak faham hukumnya. Banyak orang enggak paham, enggak mengerti tentang satu perkara ini. Ini perkara-perkara syubhat yang masih simpang siur tentang satu permasalahan ini.
Makanya kalau kita perhatikan, sekarang semakin banyak saja syubhat beredar di mana-mana, syubhat tentang ini, syubhat tentang itu, macam-macam. Maka cara terbaiknya apa? Tinggalkan sementara. Itu cara terbaik. Karena dia menjaga dua, menjaga agamanya dan menjaga dirinya. Wa man waqa'a fis syubhat faqad waqa'a fil haram. Yang jatuh pada perkara-perkara syubhat, mustabihat, perkara-perkara masih abu-abu ini, maka sejatinya ia telah jatuh pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Lihat, jadi ternyata begini, orang awam itu sudah diberikan jalan kemudahan bagi agama, oleh agama. Rasul ajarkan. Jadi Rasul ketika menyampaikan yang halal jelas, yang haram jelas, di antara itu ada yang enggak jelas, tidak dibiarkan ngambang begitu saja, Pak. Langsung diberikan jalan keluar. Yang jatuh pada perkara ini masuk pada yang haram. Yang meninggalkan aman. Apa yang aman? Agamanya aman dan dirinya aman. Nah ini nih ajaran Rasulullah SAW. Ternyata bagi orang mudah, tapi bagi ulama, bagi orang yang pandai, bagi orang yang alim, mencari mereka dengan kemampuan mereka, dengan otak mereka, dengan penalaran mereka, dengan ilmu mereka, mencari hadisnya bagaimana, mencari ayat Qur'annya, sampai ditemukan, oh ini sejatinya masih boleh dengan alasan begini-begini, selama benar dan sesuai dengan yang difahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu manhaj as-salaf. Kalau sudah dengan sesuai pemahaman salaf, insya Allah baru aman, baru benar. Ini boleh dikatakan haram atau ini boleh dikatakan tidak boleh. Nah makanya para jamaah sekalian, ternyata orang awam itu gampang dan mudah. Yaitu apa? Kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya, sunnahkah apalagi wajib, cukup ngapain? Cukup lakukan. Enggak usah diperdebatkan, cuma sunnah. Enggak perlu. Oh ini sudah wajib maka kita harus. Enggak harus, pokoknya lakukan sudah. Kalau ada perintah. Kalau ada larangan, kata Ustadz si fulan kan cuma makruh doang. Mau makruh apalagi haram, ngapain? Selesai masalahnya. Jadi cara dan jalan termudah sudah diajarkan Rasul. Yang meninggalkan, dia menjaga agamanya dan menjaga dirinya. Yang melakukan, khawatir masuk pada perkara-perkara yang dilarang. Dan itu kita katakan Rasul mengkiaskan. Ini kiasnya bagus banget. Kata Rasul SAW, ala likulli malikin hima. Setiap raja itu punya batasan-batasan atau tempat-tempat yang terlarang orang memasukinya. Gak usah raja, sekarang aja kantor-kantor begitu, staff only, ya. Pengunjung boleh masuk? Gak boleh. Yang boleh masuk siapa? Staff pokoknya. Yang bukan staff gak boleh. Gak usah raja, apalagi raja. Masuk ke kamar raja boleh gak? Otomatis gak boleh. Masuk ke istana presiden langsung boleh itu? Nggak boleh, sampai ada kebolehan diizinkan. Itu namanya batasan-batasan. Paham di sini? Di sini Rasul mengkiaskan setiap pemilik tanah, pemilik lahan pasti juga sama. Yang ini nggak boleh, yang ini boleh, silakan kalian pakai. Ini nggak boleh. Atau seorang raja punya tempat, punya lahan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali oleh dirinya dan orang-orang yang diperkenankan olehnya. Itu biasa begitu. Setiap manusia aja punya. Maka ternyata juga pada diri Allah Tabaraka wa Ta'ala juga lebih. Ada yang diperbolehkan oleh Allah, ada yang tidak diperbolehkan. Makan ini nggak boleh ya, yang ini silahkan makan. Kan begitu. Makanya Allah larang. Apa yang dilarang diharamkan? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicegah tuh. Nggak boleh. Ini batasan-batasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibatas. Nggak boleh yang ini. Apa nggak boleh? Di antaranya al-maitah. Siapa yang mau makan bangkai? Bangkai aja kita jijik ngelihatnya, dan itu Allah larang. Betul di Al-Qur'an disebutkan. Makanya kita tidak boleh makan bangkai. Ada pengecualiannya enggak? Dalam agama itu selalu ada, Pak. Pengecualian tentang suatu kaidah-kaidah dalam agama mesti ada. Tapi lihat, enggak seluruhnya dikecualikan, hanya beberapa. Bangkai tikus boleh enggak? Jangankan bangkai tikus aja enggak boleh. Apalagi bangkainya, ya. Tapi kita lihat bangkai kambing boleh nggak? Kalau kambingnya, oke, baik. Harus cerdas antum. Bangkai belalang, bangkai belalang boleh ibu, boleh. Jadi belalang diperkenankan. Illal samak wal jarat, kata Rasul. Semua bangkai nggak boleh kecuali dua. Belalang dan ikan. Bukan ikan-ikanan ya, ikan beneran. Karena nanti di air itu banyak
bukan ikan. Tapi tentu kita harus pahami, para ulama kan banyak, madhab-madhab fikih juga banyak, sehingga kadang kita temukan silang pandangan. Silakan untuk kaji nanti dalam kitab Bulughul Maram, itu ada khilaf di kalangan para ulama fikih tentang ikan. Yang dimaksud ikan apa aja? Apakah seluruh yang ada di laut itu semuanya ikan? Seperti ikan paus. Ikan paus ikan apa? Ikan. Ikan hiu? Ikan. Babi laut, anjing laut, singa laut, kuda laut, manusia air, itu ikan apa bukan? Itu khilaf di kalangan para ulama. Nah, kita harus akui di sini. Jadi kalau kita masuk nanti pada ranah khilaf, itu terjadi beda pandangan. Insanul ma', manusia air, ada apa enggak? Dibahas oleh para ulama fikih, ada Pak, ya. Manusia, tapi bukan kayak kita hari ini, pakai jenggot gitu ya laki-lakinya. Enggak, tentu jauh berbeda. Cuma sekilas saja seakan-akan kayak manusia. Makanya ada hukum dalam kitab-kitab fikih ditemukan, bolehkah menikahi manusia-manusia air? Para ulama jelaskan kesepakatan mereka, haram hukumnya berhubungan badan ataupun menikahi wanita air. Insanul ma' namanya. Dalam kitab fikih itu disebutkan insan al-ma', manusia air. Orang-orang sampai ke kita muncul kalimat istilah putri duyung. Yakin jin itu. Ya, yakin jin. Kalau beneran cantik ya, nggak ada yang cantik itu. Itu cuma hanya gambaran orang-orang saja atau jin dan semacamnya. Yang ada memang betul dalam kitab fikih disebutkan tentang insan al-ma', manusia air, ada pembahasannya. Tapi sepakat mereka karena mereka bukan dari kalangan manusia. Bukan dari kalangan apa? Manusia. Secantik apapun sapi itu. Secantik apapun kucing, ngelihat kucing Anggora, masya Allah cantik banget, aku nikahi engkau dengan mengucapkan bismillah, nggak bisa. Bukan dari kalangan manusia. Jadi kita hanya diperkenankan dari kalangan sebangsa kita. Makanya para ulama sepakat tidak diperkenankan menikahi. Tapi nanti khilaf muncul di kalangan para ulama adalah menikahi jin. Itu disebutkan sebagian pandangan Syafi'iyah, ada yang memperkenankan. Loh, gimana cara nikah dengan jin? Kan bingungan tuh. Jin itu kadang menyerupai manusia. Bisa nggak? Saya tanya, bisa nggak jin menyerupai manusia? Katakan saja bisa. Ada hadisnya masalahnya. Seorang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu kedatangan jin sebenarnya, tapi dia menjelma menjadi manusia. Tahu saya kira ceritanya ya, tentang diajarkan ayat kursi. Maka terjadi silang pendapat di kalangan para ulama tentang permasalahan menikahi jin. Karena memang manusia dan jin inilah secara khusus yang disebutkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala dalam permasalahan ibadah. Apa kata Allah dalam surah Az-Zariyat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan banyak di ayat yang lain sering sekali sinkron tentang jin manusia, jin manusia, jin manusia. Bahkan di ayat yang lain, lam yatmithunna insun wala jan. Tahu ayat ini? Surah apa? Ar-Rahman. Tidak pernah nih bidadari surga tidak pernah disentuh oleh dua. Kenapa enggak 3, 4, 5 sekalian? Kok cuma hanya 2? Karena kemungkinan terjadi itu. Itu yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Bolehkah, sehingga kemudian kalangan mereka mengatakan bolehkah menikahi dari kalangan jin atau tidak? Itu khilaf. Tapi terlepas dari itu, ngapain kita membincangkan masalah nikah dengan yang pasti-pasti aja lah. Masih terlalu banyak manusia-manusia dunia ya, wanita-wanita dunia yang insya Allah juga cantik-cantik dan solehah. Baik, kita lanjut. Nah, di sini kita sampaikan bagaimana cara menjaga. Yang pertama adalah menjaga batasan-batasan Allah, larangan-larangan Allah maksudnya. Batasan Allah itu adalah larangan-larangan Allah. Ala likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh. Kata Rasulullah SAW bahwasanya setiap orang yang memiliki sesuatu pasti punya batasan-batasan, daerah-daerah dan area-area terlarang. Si fulan nggak boleh masuk, si fulan nggak boleh masuk, yang lain boleh silakan. Itu punya batasan-batasan begitu. Maka kata Rasulullah SAW, Allah pun punya batasan-batasannya. Apa batasan-batasan itu? Sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, maka kita harus jaga. Jangan sampai kita jatuh pada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Agar bisa mendapatkan penjagaan dari Allah, tinggalkan segala macam kemaksiatan. Maka kita nggak heran Pak, jika dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tersebutkan pada abad kelima, awal abad kelima 460-an, itu ada seorang khalifah, saya persisnya lupa namanya. Di masanya terjadi wabah, penyakit
melanda satu negeri. Bingung, kalau bahasa kita hari ini presidennya bingung gitu ya. Ini khalifahnya bingung. Maka disampaikan para ulama katakan hendaknya ditegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Serukan segala kebaikan, serukan agar semua orang meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan, tinggalkan semuanya. Ternyata gampang, tinggal Allah angkat, habis penyakitnya, habis wabahnya. Maka di antara jalan satu-satunya kayak sekarang virus ini sama. Tinggalkan segala kemaksiatan, Allah akan angkat kok. Wong itu makhluknya Allah, terserah Allah mau diapain dengan makhluk itu. Mau dibungkuskan dengan cara dibakarkah oleh Allah, dihilangkan begitu saja, itu cara Allah. Tapi sekarang cara kita bagaimana menyikapinya, ini masalah. Kalau kita masih saja dalam kemaksiatan, dalam kemungkaran, dalam perbuatan-perbuatan dosa, maka khawatir Allah lepaskan penjagaannya dari kita, sehingga kita pun terkena virus ini, virus itu dan semacamnya, penyakit ini, penyakit itu, karena kita masih dalam kubangan dosa. Tapi kalau kita hindarkan diri kita dari larangan-larangan Allah ini yang Allah sudah haramkan, maka sudah janji Rasul, Allah akan menjaga diri. Kalau sudah Allah yang menjaga, bukan obat lagi, Pak. Obat itu kadang menyembuhkan, kadang tidak, dan yang menyembuhkan pun bukan obat, itu hanya perantara. Jadi obat apapun bentuknya itu cuma hanya perantara. Al-akhdhu bil asbab, kata para ulama kita, mengambil sebab perantara kesembuhan. Tapi kembali segala penyembuh adalah Zat Asy-Syafi, adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di sini kalau kita ingin menjaga agar dapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, segera kita tinggalkan segala macam yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini pertama. Menjaga batasan-batasan Allah. Yang kedua, menjaga hak Allah. Kalau tadi kita katakan menjaga larangan, yang kedua menegakkan hak-hak Allah. Apa hak Allah? Datang dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, yang mana sahabat ini sama wafatnya beliau, meninggalnya beliau terkena penyakit taun, terkena penyakit wabah yang menyebabkan beliau wafat. Jadi Pak, jangan lagi, karena saya dengar beberapa kali, saya coba ditanya oleh sebagian orang, mengirimkan sebuah ungkapan, katanya konon hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara fitnah akhir zaman akan merabaknya wabah-wabah dan penyakit. Itu tuh katanya, konon rawahu Tabrani, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani, cuma nggak disebutkan Al-Mu'jam As-Shaghir, Al-Mu'jam Al-Kabir, atau di mana dikeluarkannya, sehingga kita bingung, nggak dapat nyarinya. Ternyata nggak benar di sini. Lihat kalimatnya, memang bagus sih, kita harus akui bagusnya ya. Di mana bagusnya? Lihat kalimatnya. Jadi di akhir zaman nanti akan merabah penyakit-penyakit, wabah-wabah menimpa umat manusia di akhir zaman. Yang Allah akan selamatkan hanya satu golongan, yaitu orang yang senantiasa menjaga wudunya. Masya Allah. Antum kalau mendengar hadis ini, kalau benar, pasti menjaga wudu terus, nggak pernah lepas dari wudu. Benar nggak? Sebenarnya bagus. Ini kalau bahasa kita motivator lah dia. Jadi memotivasi orang untuk berwudu. Sayangnya harus pakai hadis-hadis yang nggak jelas gitu loh. Kenapa nggak pakai hadis-hadis yang sudah jelas saja, yang sahih, valid, bahkan keutamanya bukan hanya menjaga permasalahan dunia, tapi menjaga urusan akhirat dan urusan agama. Apa itu? Masuk surga. Banyak gak hadisnya orang berwudu masuk surga? Oh, terlalu banyak, Pak. Hadis dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, menjaga wudu, habis wudu salat. Ada nggak hadisnya itu? Bukan hanya ada, Bukhari Muslim keluarkan itu, dan imam-imam lain keluarkan. Termasuk di antaranya dan Imam Bukhari Muslim pula, siapa saja melakukan 3. Pertama berwudu, kedua baca doa, setelah itu salat 2 rakaat. Apa yang terjadi? Futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Allah bukakan pintu surga yang 8. Bukan cuma dibuka, cuma dibuka doang itu. Enggak. Bukan hanya untuk kita agar melihat pintu surga agar kemudian terbuka begitu, tidak. Falyadkhul min ayyiha sya'ah. Kemudian silahkan Allah perkenankan ini orang berwudu dengan baik dan benar, berdoa dengan cara yang diajarkan, laksanakan sholat 2 rakaat setelahnya, maka dibukakan pintu-pintu surga yang 8, dan silahkan pilih mau masuk surga melalui pintu yang mana saja. Besar keutamaannya. Enggak harus pakai yang tadi itu, cuma hanya selamat dari virus corona, urusan dunia. Dan andai pun kena pun, andai kan kena nih ya, dan kita bersabar, maka apa? Janji Allah, masuk surga, Pak.
Jadi orang terkena wabah, makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu itu pastikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena penyakit perut, taun dan semacamnya. Dan kemudian dia bersabar terkena penyakit semacam ini, Allah pastikan surganya, dapatkan syahadah. Enggak gampang dapat syahadah itu. Orang berlomba-lomba dapatkan syahadah. Bukan syahadat maksudnya ini syahadah ijazah ya, karena sering kita dengarkan syahadah dalam bahasa Arab juga diartikan ijazah. Ijazah kalau orang habis S1, S2, syahadahnya mana? Itu ijazah maksudnya. Ijazah Anda mana S1-nya, S2-nya dan seterusnya. Itu syahadah juga. Bukan itu. Yang maksud syahadah itulah persaksian bahwasanya dia akan disaksikan kelak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena terkena penyakit. Makanya banyak 4 dalam riwayat yang lain disebutkan 5 orang bisa mati syahid di jalan Allah. Di antaranya adalah terkena taun, terkena wabah, terkena virus, tapi tentu dengan bersabar dia terkena. Orang yang mati tenggelam, orang yang mati terbakar, ini juga sama orang yang kejatuhan, reruntuhan, misalkan kayak gempa dan semacamnya, sama lelongsoran, itu juga diungkapkan sebagai orang yang mendapatkan syahadah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang kita dengarkan ada sedikit beda pandangan. Ada yang membagi syahadah itu menjadi 2, syahadatul dunya wa syahadatul akhirah. Tapi pandangan ini lemah. Maksudnya apa? Syahadat dunia itu maksudnya di alam barzah enggak dapatkan siksa, di hari akhir kembali lagi nanti. Tapi pandangan yang kuat adalah terserah Allah. Kenapa? Karena coba lihat surah An-Nisa 48 nanti. Masalah kesyirikan dan tidak, itu doang. Kalau ada orang terkena ini, terkena itu, terkena ini, dosa-dosanya banyak memang, pernah melakukan ini, melakukan itu, tapi kembali semua itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak dan keinginan Allah. Allah ingin ampuninkah atau tidak terserah Allah. Tapi syirik, kalau syirik enggak. Innallaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu kata Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dia mati belum bertobat. Pahami baik-baik ini. Ada orang melakukan kesyirikan, mati belum bertobat kepada Allah, enggak diampunin, Pak. Syiriknya ya. Tapi kalau ada orang mati bermaksiat, belum bertobat, terserah Allah. Selama bukan syirik. Makanya besar keutamaan orang tidak mensyirikkan Allah, itu besar sekali. Tauhid kepada Allah. Berbicara maksiat, siapa sih di antara kita yang enggak pernah bermaksiat? Mau kecil bahkan besar sekalipun, si fulan, hatta ustadz, hatta ulama, mereka juga melakukan kemaksiatan dan kesalahan, dosa. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hamba-hambanya. Ada yang tulus ikhlas kemudian bertaubat kepada Allah, Allah kemudian berikan ampunannya. Bahkan yang tidak mohonkan ampun pun kalau selama tidak melakukan kesyirikan, sebagaimana dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tentang hak Allah yang hendaknya dijaga. Apa hak itu? 2. Yang ini 2 ini satu paket, Pak. Apa itu? Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ini 2 tapi udah jadi satu. Beribadah kepada Allah sekaligus tidak melakukan, itu enggak bisa dibeda, enggak bisa dipisah, enggak boleh ya. Saya pokoknya ibadah kepada Allah tapi menduakan Allah, kacau. Inilah syirik. Jadi syirik itu bukan tidak beribadah, dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada yang lain. Beda dengan kafir. Kafir enggak beribadah sama sekali. Kalau syirik atau musyrik ini, dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada yang lain. Jadi syirik itu pun nanti dibagi jadi 2, syirik akbar dan syirik asghar. Nah makanya kita ngeri sekali dalam permasalahan semacam ini. Selama tidak melakukan kesyirikan, Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni selain syirik. Terserah Allah. Makanya saya dulu pernah, lupa tahun berapa, ketika itu ada waktu umrah, saya lupa persis tahunnya, pernah tanyakan ke salah satu ustadz waktu itu yang kajian di Masjid Nabawi, Ustadz Abdullah Rai. Maka kita diskusikan dan saya tanya kepada beliau, Ustadz, bagaimana kondisi orang pelaku maksiat? Banyak maksiatnya, maksiat ini, itu dan seterusnya. Tapi qadarullah, dia tertimpa musibah, entah kena penyakit taun kah, entah terkena reruntuhan kah. Karena di hadis kita dengarkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan, akan menjadikan orang yang mati dengan cara semacam ini mati dalam keadaan syahid di jalan Allah. Itu hadis Rasul. Apa yang dimaksud dengan ini? Benarkah sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya dia cuma hanya tidak disiksa di dunia? Beliau katakan tidak.
bahwasanya kata beliau pandangan yang kuat yang beliau ambil dari guru-guru beliau termasuk Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala, bahwasanya kalimat ini dunia dan akhirat persaksiannya selama syaratnya satu, tidak melakukan kesyirikan, itu saja. Tertimpa bangunan, mungkin dia tadinya pernah melakukan ini, melakukan itu, tapi terserah Allah, cara Allah. Karena itu yang sudah terkena runtuhan bangunan, sakit enggak? Sakit, Pak. Sampai mati. Kena penyakit tertentu sakit juga. Tapi itulah menjadikan persaksian dia telah kena sakitnya dulu di dunia, kemudian Allah jadikan sebagai persaksiannya kelak di hari akhir. Syahadah. Tapi tentu kan kita nggak ingin mati dalam keadaan sakit juga sebenarnya. Tetap kalau bisa tetap dapatkan syahadah, namun tidak harus dengan cara-cara semacam ini. Contoh diantaranya sedang menuntut ilmu, lagi kajian, Allah wafatkan. Syahid nggak? Mudah-mudahan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Rasulullah SAW tadi, yang keluar dari rumahnya menuju satu tempat majlis ilmu, majlis ta'lim untuk bertolabul ilm, kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan, mudah-mudahan ia fi sabilillah sampai dia pulang, berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Jadi di sini kita kembali tadi bahwasanya menjaga Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah menjaga hak-hak Allah. Apa hak Allah? Dua yang sudah disatukan itu, dijadikan satu paket. Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Seseorang kemudian beribadah hanya kepada Allah dan tidak sama sekali menduakan Allah, baru Allah berikan nanti juga sama haknya. Allah punya hak, hamba juga punya hak, kata Rasul. Apa hak hamba? Hamba akan diberikan haknya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari jilatan api neraka. Maka Rasul sampaikan, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab hambanya baik di alam barzakh, bahkan juga sampai ke negeri akhirat, kalau hambanya tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu. Betapa besar. Maka wajar semangat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ingin menginformasikan segera kepada sahabat yang lain agar mendapatkan informasi gembira. Itu niat Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, apa tidak aku informasikan saja kepada sahabat-sahabatku nih, orang-orang. Kata Rasul, la tubashirhum fayattakilu. Jangan informasikan dulu hari ini, khawatir nanti mereka bersandar dengan ungkapan ini. Maksudnya apa? Coba kita misalkan, kalau cuma gara-gara ini selama tidak menduakan Allah dalam beribadah, sehingga kadang kita kalau sudah melaksanakan ibadah salat santai-santai saja, kan intinya enggak syirik. Ini kacau ini pemahaman ini ya. Sehingga ada kekhawatiran dari Rasul, jangan segera sampaikan kepada sahabat-sahabat. Khawatir yang lagi getol-getolnya ibadah, lagi semangat-semangatnya ibadah, langsung down. Gara-gara apa? Oh, kalau cuma agar tidak masuk surga cuma hanya gara-gara tidak menduakan Allah, ya sudah santai-santailah kalau begitu. Nah, ini khawatir. Maka Rasul dengan hikmahnya mengatakan jangan informasikan. Tapi ini kan hadis, ini kan ilmu. Maka Mu'adz bin Jabal punya amanah ilmiah, punya amanah ilmu, wajib tetap untuk disampaikan. Karena kalau tidak beliau ceritakan, enggak sampai kepada kita hari ini, Pak. Jangan kemudian dikatakan begini, kenapa Mu'adz bin Jabal kan disuruh jangan menyampaikan. Ini sering saya ditanya ini. Katanya Mu'adz bin Jabal dilarang oleh Rasul, jangan sampaikan ya. Perhatikan, yang jangan disampaikan itu dengan satu alasan, illah namanya. Apa itu illah? Alasan kenapa tidak boleh untuk disampaikan dulu. Kalimat illahnya adalah fayattakilu, khawatir orang-orang bersandar diri pada ini. Kalau sudah tidak bersandar, tetap semangat, maka boleh. Maka dilihatnya para sahabat sudah mumpuni, sudah sepakat, sudah mantap dalam beribadahnya, yakin tidak akan pernah down lagi dalam kasus-kasus tertentu, maka baru beliau sampaikan. Dan sebagian besar sahabat sudah pada wafat kala itu, baru muncul dan sampailah kepada kita. Karena kalau tidak disampaikan, Pak, kita jadi nggak tahu ada hadis ini, nggak tahu kalau ada keutamaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betapa bahayanya orang melakukan kesyirikan, sehingga sampailah kepada kita dan kita pun tahu mana yang harus dijaga oleh kita, hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, dan mana hak kita yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir. Sehingga kita pun faham dan mengerti, justru semakin menambah kita untuk beribadah kepada Allah. Berarti Allah benar-benar sayang kepada kita, benar-benar cinta kepada kita. Kenapa? Namanya orang cinta, Pak. Namanya orang cinta ya, enggak ingin diduain, ya enggak? Antum ketika diduain sama istri senang apa enggak? Ya, tapi kalau istri diduain oleh suaminya itu biasa lah ya, karena boleh dalam agama. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Hanya satu persyaratannya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah.
Kalau tidak mampu berlaku adil, maka satu, khawatir pincang nanti di hari akhir, karena nampak tidak berlaku adil. Bukan hanya pincang, tentu terkena siksaan karena kezaliman kepada yang lain. Itu zulumat, az-zulm, zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari akhir. Itu siksaan dari Allah tabaraka wa taala. Jadi penjagaan yang kedua adalah yang kita maksud adalah dengan cara kita menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kemudian kita meninggalkan untuk tidak menerapkan hak yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Hendaknya kita terapkan hak tersebut, yaitu apa? Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita menduakan Allah tabaraka wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Kemudian yang dimaksud pula dengan penjagaan ini adalah yaitu menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga hamba-hambanya. Yahfazka, tadi kita sampaikan, kalau kita menjaga Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah kepadanya, meninggalkan larangan-larangannya, menerapkan seluruh aktivitas yang memang itu diajarkan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran Karim dan diajarkan oleh Rasul SAW dalam hadis-hadisnya, maka kita langsung sigap, cepat melaksanakannya, maka akan muncul. Ini namanya syarat dan jawab. Kalau ada yang begini, maka begini. Maka kata Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala akan datangkan penjagaannya. Apa yang dimaksud dengan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya? Pertama, penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya dalam urusan duniawinya, hartanya, kenikmatan-kenikmatannya, nikmat-nikmat yang harusnya dia dapatkan, tetap Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Allah tidak pernah melakukan kezaliman, maka Allah berikan kenikmatan itu. Contoh, kesehatan Allah abadikan untuk kita di dunia sementara. Kelak di hari akhir beda lagi, karena di hari akhir kalau sudah masuk surga tidak ada lagi sakit. Jangankan sakit, mati aja enggak. Sampai disebutkan satu riwayat, Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan sosok kematian itu berupa domba yang kemudian disembelih. Jadi al-maut di hari akhir akan disembelih, ya, dibunuh. Jadi mati dimatiin, gimana begitu? Kematian dimatiin, dibunuh. Maksudnya apa? Karena tidak akan ada lagi di hari akhir itu kematian. Kalau orang sudah hidup selamanya di surga atau hidup selamanya di neraka. Kan tentu kita tahu penghuni neraka tidak lepas dari tiga. Pertama kafir, kedua musyrik, ketiga munafik. Yang selamanya, ya. Yang tidak selamanya muslim banyak juga. Muslim-muslimah nanti banyak, bahkan termasuk yang paling banyak penghuni neraka itu di awalnya nanti adalah dari kalangan para wanita. Karena Rasul sampaikan, makanya hati-hati para wanita. Ini khususnya para ibu-ibu, perhatikan baik-baik ini. Jaga hal-hal yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Takfurnal ashir. Kata Rasul SAW, kebanyakan para wanita kufur terhadap kebaikan-kebaikan suaminya. Maksud kufur itu apa? Mengingkari. Suaminya sudah capek-capek datang habis bekerja, dimarahin pula. Cuma dapat segini, dia bilang. Allah. Jadi perhatikan baik-baik para wanita, terimalah apa yang sudah diberikan oleh suami. Dikasih 20.000, 100.000, 200.000, terima sudah. Itu sudah usaha terbaik dari sang suami. Bukan santai-santai kok suami itu di luar. Maka perhatikan para wanita menerima apa yang sudah dilakukan oleh suami. Ini penting, karena banyak kata Rasul wanita-wanita masuk neraka karena mereka kufur terhadap muasyarah, yaitu berinteraksi dengan suaminya dengan cara-cara yang tak baik. Memarahin suami, jangan. Ungkapkan kalimat-kalimat yang penuh kelembutan kepada suami dan pasangan. Bukan kemudian saya membela-bela suami karena saya laki-laki, bukan. Karena memang begitu hadis, mau diapain lagi. Dan itu yang terbanyak terjadi. Termasuk di antara permasalahan pakaian. Maka kita lihat, perhatikan, laboratorium muslim Rasul sampaikan banyak sekali nanti di kalangan para wanita yang mana mereka menggunakan pakaian-pakaian yang nampak telanjang. Sinfani min ahlin nar lam arahuma qat. Kata Rasul, dua golongan manusia yang belum pernah aku lihat sebelumnya di neraka. Satu di antaranya unasun ma'ahum siyat ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Ada orang-orang yang punya cemeti, punya cambuk, yang dengan cambuk itu yang kira-kira seperti ekor sapi, kata Rasul. Ia cambuki orang-orang. Ini aku belum pernah nih yang kayak gini ngelihat. Yang kedua baru. Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ma'ilat ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah.
Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Na'udzubillah, Allah Akbar. Wa inna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza, kata Rasul dalam riwayat Muslim. Ada pula wanita-wanita, banyak maknanya, wanita-wanita yang mereka berpakaian tapi mohon maaf, pakaiannya seperti telanjang, kekurangan bahan. Entah karena transparan, enggak tebal kan tipis. Kenapa enggak bisa cari bahan yang tebal? Satu. Yang kedua, kok cuma hanya sampai paha doang? Emang nggak bisa sampai betis gitu ya? Sampai kaki. Kenapa? Kekurangan bahan. Tapi kalau ditanya hartanya banyak, berarti memang sengaja dia buka. Paham di sini? Ini yang maksudnya berpakaian tapi telanjang karena terlihat. Allahu Akbar. Kita berat menyampaikan hadis ini karena ini sudah fitnah akhir zaman dan banyak wanita-wanita yang terkena hadis ini. Kata Rasulullah SAW, kalau berjalan berlenggak-lenggok, membuat mata-mata yang tadinya tidak jelalatan jadi jelalatan ya. Jadi terpaksa harus melihat wah semua. Kenapa? Karena berjalan Masya Allah. Itu yang terjadi pada wanita. Di atas kepala mereka seperti punuk unta. Seperti apa? Punuk unta. Nanti ditafsirkan, disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim tentang hadis ini, bahwasanya itu adalah wanita-wanita yang menaikkan rambut kepala mereka ke atas, yang menggelungkan rambut mereka ke atas. Yang kedua adalah yang menambah, nanti terkena dalam riwayat yang lain ini, yang menambah rambut ditambah, Pak. Pernah lihat nggak? Yang sering kita kenal dengan sanggul, itu dilarang menambah menjadi sanggul, dan wanita kemudian menaikkan rambutnya ke atas agar dilihat oleh orang-orang. Maka sekarang jadi tren di mana-mana, naik ke atas begini, Masya Allah. Dilarang. Ini sudah ancaman Rasul dan sudah jauh-jauh hadis sudah Rasul sampaikan. Itu bagian dari penduduk neraka. Tapi tidak langsung neraka anda, jangan begitu. Jadi cara berdakwah itu enggak dengan cara demikian. Kita sampaikan hadis, dia terima, alhamdulillah. Enggak terima, udah biarkan. Adapun nanti urusan neraka itu tetap urusan Allah. Kita cuma hanya berikan ancaman loh, terkena ancaman. Bukan pasti neraka, Pak, Bu ya. Perhatikan baik-baik ini. Karena banyak orang baca hadis langsung anda neraka. Enggak begitu caranya. Ketika kita membaca hadis, bisa terkena ancaman neraka. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan sebelum matinya dia bertaubat. Masuk neraka enggak? Enggak. Kalau bertaubat tapi cuma kan masalah mati nggak ada yang tahu. Tiba-tiba kita datang baru baca 1, 2, 3 hadis langsung neraka anda, langsung dijasnya semua orang neraka. Ini nggak benar. Maka kita katakan baca hadis itu, kemudian setelah kita faham, kita sampaikan, kita dakwahkan kepada orang. Kalau mereka belum tahu, belum faham, kita informasikan ini ada hadisnya, jangan begini. Kalau mereka menerima, kita dapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan. Mereka tinggalkan, kita dapatkan pahala karenanya. Karena menjadi perantara sarana hidayah untuk dapatkan oleh orang lain. Sebagaimana ungkapan Rasul kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Engkau dengan perantaramu wahai Ali, kata Rasul, orang lain mendapatkan hidayah, lebih baik pahalanya, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada engkau cuma hanya sekedar mendapatkan onta merah. Kalau sekarang onta merah itu ya Mercedes gitu ya, apa Alphard, kira-kira begitulah, kira-kira tunggangan terindah dan terbaik. Nah sekarang kan tunggangan terbaik di Indonesia ya itulah kira-kira kan. Tapi kalau di masa itu onta merah itu hanya para raja dan para bangsawan yang punya. Orang-orang kere nggak bisa. Jadi saking mahalnya onta tersebut. Ya Allah a'lam. Baik. Maka di sini penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah dalam urusan dunianya. Allah akan jaga dia. Makanya virus-virus insyaallah nggak masuk. Kalau kita sudah terapkan itu, maka wajar kalau di masa tadi kita sampaikan, Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah sampaikan ada kejadian wabah melanda, kemudian orang-orang amar ma'ruf nahi mungkar, Allah angkat wabah itu. Allah hilangkan, Allah lenyapkan, semua kemudian berjalan lancar, perekonomian jalan, orang mau ibadah tenang santai karena sudah Allah angkat. Maka cara agar Allah menjaga kita dengan cara tadi, jaga hak-hak Allah, jaga batasan-batasan Allah. Dengan cara demikian kita terhindar dan Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita dari segala macam sesuatu hal yang tidak kita sukai dan kita tidak senangi. Kemudian hal yang kedua, penjagaan Allah bukan hanya urusan dunia, karena yang paling penting bukan hanya sekedar dunia, justru dalam urusan agama.
Kalau kita sering melakukan aktivitas tadi yang saya sampaikan, menjaga hak Allah, menjaga batasan-batasan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang akan menjaga agama kita. Apa maksudnya? Jadi sangat mungkin seseorang ketika sudah lagi lurus-lurus dalam beribadah dan beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, datang si fulan, oh enggak tepat cara begini, begini yang benar, begini yang benar, padahal sesat dan menyesatkan. Sehingga kemudian semakin mantap dia dalam kebenarannya, karena Allah yang menjaganya, karena dia sudah berusaha untuk menerapkan apa yang sudah Allah dan Rasulnya perintahkan tadi padanya. Makanya Allah jaga, sehingga datang orang mengatakan ini Anda salah, Anda begini, kita katakan mohon maaf, terima kasih, sehingga hati kita dikuatkan. Lebih-lebih dengan banyaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa itu? Ini diajarkan oleh Al-Qur'an Karim dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8 kalau tidak salah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sering-sering baca doa ini agar kita tidak disesatkan oleh orang lain, karena zat yang memberikan hidayah dan petunjuk itu Allah Subhanahu wa taala. Minta kepadanya, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau palingkan kami ini dari jalanmu setelah kau berikan hidayah kepada kami. Ba'da idh hadaitana, jangan sampai sudah bagus-bagus Islamnya, sudah pakai kerudung yang panjang, tiba-tiba datang celotehan dari teman kanan kiri depan dan belakang. Nggak modis banget kau punya pakaian. Orang-orang modern hari ini sudah nggak begitu cara bentuknya, dibentuknya begini, dibentuknya begitu, macam-macam muncul. Sehingga apa? Yang tadi sudah bagus-bagus memanjang, ini namanya juga muncul ya. Ini kan kita katakan sudah dikesimpangkan, udah sehingga menyimpang ujung-ujungnya. Dan bahkan dalam pemikiran-pemikiran, oh sholat itu enggak wajib kok sebenarnya, itu di masa Nabi itu begini, oh disebutkan alasan-alasannya, sehingga orang kemudian tidak lagi melaksanakan ibadah sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agamanya dengan cara demikian ketika di dunia. Terlebih di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia dari jilatan api neraka. Dan minta juga Pak, minta kepada Allah itu dengan mintaan 3. Makanya itu termasuk wajar sampai sebagian kaum muslimin di Indonesia menyebut doa ini sebagai sapu jagat. Apa? Satu jagat disapu gitu ya. Seluruhnya kena. Kenapa? Jagat dunia dan jagat akhirat kena semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan jangan salah, tambah lagi waqina. Karena kalau cuma hanya untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, semua orang yang mukmin dan muslim yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah pasti masuk surga. Permasalahannya bukan di situ. Jangan-jangan nyemplung dulu ke neraka. Ini yang kita harapkan jangan sampai terjadi. Maka ditambah dalam ayat tersebut waqina adzab. Bukan hanya masuk surga, tapi masuk surganya dengan penuh keamanan, kenyamanan. Bahkan kalau bisa bukan hanya tanpa azab, tanpa hisab kalau bisa. Masuk surga tanpa hisab dan tentu bahkan tanpa azab. Makanya kita minta di ujung waqina adzabannar. Allah akan jaga. Kalau kita sudah terapkan tadi, menjaga hak Allah, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tabaraka wa taala yang akan menjaga kita. Taib ini berbicara tentang masalah penjagaan Allah kepada hamba-hambanya, dijaganya dari dunia barzakh sampai ke negeri akhirat, sehingga tidak akan terkena jilatan dan siksaan api neraka. Nyaman kita karenanya, sehingga terjaga karena Allah khairun hafidha, sebaik-baiknya penjaga dari dunia sampai ke negeri akhirat. Taib ini penjagaan. Kita masuk pada ungkapan hadis berikutnya. Rasulullah SAW sampaikan, ya ihfadillah tajidhu amamak tajidhu tujahak. Kata Rasul apa? Jagalah Allah Subhanahu wa taala, kau akan dapati Allah di hadapanmu. Apa maksudnya? Allah yang akan membimbingmu, Allah yang akan mengaturmu, Allah yang akan meluruskanmu dalam urusan dunia kita sampai urusan agama dan akhirat kita. Makanya Pak, kalau kita bingung nih ya, kata Ustaz si fulan ini hukumnya boleh, kata Ustaz si fulan ini hukumnya enggak boleh, kata Ustaz si fulan boleh enggak boleh. Enggak mungkin boleh enggak boleh itu ya. Patihannya boleh dan tidak boleh. Bingung enggak orang awam? Bingung orang dibuatnya. Gimana caranya? Maka cara terbaik, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebutkan, cara terbaik itu bukan langsung mencari benar dan tidak benarnya, tapi kita memohon dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beraktivitas tadi, kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kebaikan semua kita lakukan, keburukan semua kita tinggalkan, baru kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan temukan hidayah itu di hadapan kita.
Allah berikan petunjuk untuk kita. Ini nih yang benar nih, yang ini sejatinya nggak benar. Lihat, dimudahkan. Makanya kalau terjadi khilaf, silang pendapat antara si fulan dengan si fulan, orang awam bingung. Yang pertama kali ia lakukan bukan mencari benar dan tidaknya, tapi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap kita gampang mencari, oh ini hadisnya salah yang ini. Enggak setiap kita gampang dan mudah begitu. Yang begitu itu hanya orang-orang pintar, orang-orang alim, orang-orang cerdas. Orang-orang awam tahunya bingung mereka. Ini boleh enggak begini ya? Sehingga cara pertama yang dilakukannya adalah langsung memohon dan meminta kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku mana yang hak, mana yang benar, dan berikan jalan kepadaku kemudahan agar aku bisa melakukan aktivitas ini. Maka silakan dibaca doa yang bagus sekali. Apa doanya? Baik, itu ungkapan dalam ayat Al-Quran surah Al-Fatihah. Ini kalimat yang hendaknya kita senantiasa senandungkan, bukan hanya dalam solat, karena banyak orang melakukan ini hanya dalam solat karena formalitas. Tapi minta dalam keseharian kita, kalau sudah dapatkan itu, ya Allah, ihdini ila siratikal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku kepada jalanmu yang lurus. Minta terus begitu, agar Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita ke dalam hidayah yang lurusnya, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Kalau kita sudah meminta begini, nanti insya Allah ada saja cara Allah untuk memilihkan kita pendapat, pandangan yang kira-kira lebih hak, mengena, yang lebih tepat dan sesuai dengan agama. Bukan pada perkara-perkara yang salah, karena kita sudah meminta kepada Allah. Kalau ternyata kita salah, kita sudah melakukan aktivitas ijtihad kita, ikhtiar kita, memohon dan berusaha untuk mencari. Jadi setelah kita kemudian berdoa, baru mencari dalil-dalil kenapa tidak boleh, kenapa boleh, dan semacamnya. Begitu para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berada di hadapan kita, membimbing kita ke arah dan ke jalan yang benar, yang hak, sehingga kita tidak lagi disesatkan oleh setankah ataupun oleh kalangan manusia. Karena yang menjadi setan itu dari dua kalangan, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Setan sudah kewalahan mungkin dengan kita, mungkin kalau kita, tapi kadang ada dari teman yang enggak benar, yang enggak baik, datang bisik-bisik kepada kita. Ini juga setan, kita katakan. Asal jangan langsung setan loh, jangan. Maka ini akan mengganggu keharmonisan persahabatan dan pertemanan kita. Maka ucapkan terima kasih banyak atas saran-saran yang salah sebenarnya, tapi kita katakan mohon maaf saya tidak bisa mengikuti Anda dalam hal ini. Gitu. Sehingga kita tetap lurus pada jalan yang baik dan benar atas petunjuk dari Allah Tabaraka wa taala. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya ini, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Yang kita perhatikan banyak sekali urusan-urusan yang mungkin tidak bisa goal, tidak bisa berhasil. Urusan dunianya lebih banyak sekali manusia, kemudian Allahu Akbar. Ini sayangnya ya. Mereka malah datang ke satu tempat, ke kuburan-kuburan keramat, memohon di sana kepada Allah dengan alasan kami cuma hanya menjadikan perantara. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Saya pernah sampaikan ada diskusi seorang syekh dengan seorang pelajar Indonesia yang ada di kota Yaman. Coba, dia lebih senang berdoa di sisi kuburan ketimbang berdoa di masjid. Benar nggak begini? Salah. Karena ajaran para orang-orang terdahulu, lihat, kalau orang inginkan sesuatu, dia datang kepada siapa? Allah. Di mana tempatnya? Di masjid. Masjid kan rumah Allah. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala memohon dan meminta. Lihat seorang sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau contohkan itu. Tapi Rasul yang namanya Nabi juga heran juga sebenarnya. Tumben-tumben amat kau duduk-duduk di sini. Biasanya jarang-jarang duduk di sini. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Mali araka jalisan fil masjid laisa fi waqti shalah." Wahai sahabatku Abu Umamah Al-Bahili, tumben aku lihat engkau duduk-duduk di masjid bukan pada waktu salat. Kalau salat kan ntar setengah 12 siap-siap salat duhur, ya kan? Jam 3 siap-siap salat asar, jam 6 siap-siap salat maghrib. Ini jam setengah 10, jam 9, ngapain di masjid? Salat duha bisa dilaksanakan di mana saja, enggak harus di masjid kalau salat duha. Tapi ngapain kau tumben di sini? Bukan waktu mau duhur, salat subuh udah lewat. Maka jawab sahabat ini, "Duyunun ghalabatni ya Rasulullah wa humumun." Aku lagi banyak hutang ya Rasulullah. Lagi banyak kendala, permasalahan, problematika kehidupan di rumah tanggaku, sehingga aku memohon kepada Allah, ingin meminta sesuatu kepada Allah agar Allah lenyapkan segala hal yang tidak aku senangi ini. Banyak utang, siapa yang senang dengan banyak utang? Ada permasalahan keluarga, siapa yang senang dengan permasalahan keluarga? Enggak ada senang. Maka beliau mengajarkan kepada sahabatnya ini, "Ala u'allimuka kalimat."
maukah engkau aku ajarkan doa-doa. Ini ajarkan doa-doa lagi. Jadi agama kita tuh dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Karena memang kita mengaturkan segala sesuatu kepada Allah. Allah As-Samad. Di ayat surah apa itu? Allahus Samad, surah Al-Ikhlas. Kan kita baca terus itu. Kita baca terus karena yang hafal itu doang gitu ya. Surah lain enggak hafal masalahnya. Jadi baca qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Zat di mana kita mengharapkan segala sesuatu hanya darinya, meminta sesuatu hanya darinya, bergantung hanya kepadanya. Lihat ini. Itu yang kita coba terapkan. Sahabat ke sana, enggak lari cari kuburan-kuburan keramat, enggak. Enggak ada keharusan kita ke sana dan bukan enggak diajarkan bahkan. Datangnya ke masjid memohon kepada Allah. Tapi Rasul tambah agar permohonan itu diijabah dengan doa yang diajarkan Nabi. Begitu Pak Bu ya. Jadi kita itu sudah tempat udah bagus nih. Tinggal apa ajaran Nabi berikutnya? Doa khususnya apa? Ada lagi. Begitu caranya. Cari lagi. Kalau cuma dari ustaz-ustaz enggak mujarab kalau istilah obat. Enggak mustajab doanya. Tapi kalau sudah Nabi yang ajarkan, insya Allah yakin mustajab doanya. Apa kalimatnya itu? Memohon dari 8 permasalahan penyakit yang sering menimpa seorang hamba. Apa permohonan itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal atau wa qahrir rijal. Itu bisa dilakukan. Jadi setelah membaca doa ini, yang enggak hafal silakan nanti dicari saja, itu banyak kok riwayat-riwayat ini. Silakan dibaca dalam kitab Hisnul Muslim, tulisan Syekh Said bin Wahab Al-Qahtani. Beliau punya buku dalam kitab Hisnul Muslim, sudah banyak kok di aplikasi store juga, Play Store dan semacamnya sudah banyak. Disebutkan hadis itu tentang permasalahan doa berlindung dari 8 perkara. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gulana, gundah dan rasa sedih. Setiap orang nggak ada yang mau kena gundah, galau. Siapa mau galau? Nggak ada yang mau. Sedih siapa mau? Nggak ada yang mau. Setiap orang inginnya bahagia, kan begitu. Wal ajzi wal kasal, dan penyakit malas dan lemah. Kita ini kan nggak ingin lemah, pasti inginnya kuat, beraktivitas kuat, beribadah kuat, nggak malas. Itu kita inginkan. Wal bukhli wal jubn, penyakit pelit dan pengecut. Wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal atau wa qahrir rijal, dari lilitan hutang dan orang-orang yang datangin gara-gara kita berhutang padanya. Apa maksudnya itu? Debt collector. Allah, itu sudah ada ajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipaksa oleh orang, bayar nggak hari ini? Kalau nggak bayar, kan banyak tuh kasus sekarang-sekarang ini, masya Allah. Debt collector itu menyakitin kadang. Bahkan di stop di pinggir jalan oleh orang tuh banyak kita temukan. Allahu Akbar. Maka kalau ingin terhindar dari itu semua Pak Ibu ya, baca doa ini. Bahkan ditambah nanti satu doa lain yang diajarkan Rasul kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada satu kasus, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kedatangan tamu. Tamunya seorang budak, namanya budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang punya perjanjian dengan tuannya akan dibebaskan dengan syarat ia membayarkan sekian uang, 100 juta, 20 juta, tergantung kesepakatan berapa. Kalau dia bisa nanti mengeluarkan uang atau ada yang bayarkan uang sekian banyaknya, bisa dibebaskan. Jadi ada perjanjian dengan tuan, namanya mukatab. Datanglah beliau kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, wahai Ali, aku punya permasalahan nih, aku ada perjanjian dengan tuanku agar dibebaskan, cuma aku enggak punya uang, gimana caranya? Baru Ali bin Abi Thalib ajarkan, ala uallimuka kalimat allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak aku ajarkan engkau kalimat-kalimat doa-doa yang kalimat doa ini juga Rasul ajarkan dulu kepadaku. Kalau kau baca dengan baik dan benar, maka Allah Subhanahu wa taala adda'an kadain. Allah akan hilangkan kau punya uang, punya hutang. Akan bayarkan kau punya hutang. Lau kana laka mithlu jabal sirin, meskipun sebanyak gunung Sir. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan keutamaan doa ini. Apa doanya? Saya kira antum sudah banyak baca sebenarnya. Cuma kurang penghayatan, kurang peresapan. Dalami makna-maknanya, minta dan mohonannya kepada Allah. Apa itu? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Jadi baca doa ini, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku
dengan harta-harta yang halal yang datang darimu ya Allah, dan jangan sampai ada tuh harta-hartaku yang haram. Lihat satu. Wa aghnini bifadlika amman siwak, perkaya aku ya Allah yang itu datang dari keutamaanmu, dari harta yang kau berikan kepadaku ya Allah, sehingga aku tidak lagi membutuhkan meminta-minta pada makhluk-makhluk yang lain, tidak minta-minta pada manusia, tapi hanya minta padamu. Di sini nih, lihat, Rasul ajarkan kepada sahabatnya, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau memohon, meminta, minta dan mohonlah hanya kepada Allah. Dan cara-caranya pun diterapkan, jangan serampangan dan sembarangan menjadikan si fulan sebagai perantara. Enggak. Yang dijadikan perantara itu kalau orangnya masih hidup. Ustadznya masih hidup, si fulannya masih hidup, boleh silahkan. Tapi kalau sudah tiada, selesai. Itulah kejadian orang-orang terdahulu. Mereka kadang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara-perantara yang sudah meninggal. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah, tidaklah kami menyembah, tidaklah kami meminta kepada mereka ini kecuali cuma hanya sebagai perantara saja. Sama kasusnya. Maka enggak usah kita jadikan perantara orang-orang yang sudah meninggal ini. Cukup yang masih hidup silahkan. Dan ini diperkenankan namanya at-tawassul asy-syar'i, tawassul yang disyariatkan dengan 3 yang sering kita dengarkan. Pertama di antaranya menjadikan perantara sebagai amal-amal soleh yang pernah kita lakukan, dan kemudian kita bertawassul dengan amal tersebut. Ya Allah, dulu aku pernah begini, melaksanakan ini, melakukan ini. Tolonglah aku hari ini dengan perantara amal solehku itu. Boleh. Ini kejadiannya di mana? Sebelum tahu semua kasus ini, kejadian ini. Ini pernah terjadi di zaman sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam di Bani Israel masa lalu. Kejadian ada 3 orang yang kemudian terkungkung dalam satu gua. Mereka tidak bisa keluar, habis hujan masuk agar menghindari hujan. Qadarullah, Allah sengaja tutup. Ya, cara Allah macam-macam. Menggelindinglah tu batu menutup pintu gua. Yang satu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa semacam ini. Jadi bolehkan dan diperkenankan dengan amalan-amalan soleh yang pernah dilakukan. Yang kedua, dengan menyebut nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Hafiz ihfizni, ya Hafiz ihfizni, dan seterusnya boleh. Ya Allah, zat sang penjaga, sebaik-baiknya penjaga, jagalah aku dari penyakit-penyakit yang akan datang dan bisa menimpa diriku. Terlebih yang hari ini lagi marak di Indonesia, virus corona. Begitu kita meminta dan memohon kepada Allah dengan bertawassul menggunakan dan menyebut nama-nama Allah. Dan yang ketiga, boleh dengan orang-orang salih yang masih hidup. Di mana dalilnya? Banyak dalilnya. Termasuk kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, kalau kau nanti dapati seseorang yang bernama Uwais Al-Qarani datang dari Yaman, dari kabilah Qaran, ia bersama kafilah untuk melaksanakan aktivitas ibadah haji dan umrah, kau temui dia. Dia punya seorang ibu dan sudah tidak memiliki ayah. Dia punya penyakit baras, tersisa sedikit, semuanya sembuh kecuali 1 dinar. Kau temui dia dan mintalah kepadanya agar Allah mengampuni dirimu. Itu yang dilakukan oleh Umar. Makanya dicari di zaman Khalifah Umar, ketika Rasul wafat, Abu Bakar sudah wafat, di masa Umar bin Khattab ditunggunya. Mana kira-kira datang dari Yaman? Datanglah dari Yaman. Ditanya, siapa yang bernama Uwais di kalangan kalian? Angkat tangan. Saya ya Khalifah, ya Amirul Mukminin. Langsung istaghfirillah li, tolong mohonkan ampunan kepada Allah untukku. Uwais diminta begitu, enggak pantas. Saya orang biasa, engkau orang terbaik. Anda sebagai Amirul Mukminin, engkaulah yang paling pantas mintakan ampunan kepada Allah untukku. Itu jawab Uwais Al-Qarani. Bukan karena aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya kata para ulama, boleh orang saling mendoakan antar sesama dengan syarat masih hidup. Jadi tawasul yang disyariatkan itu boleh kepada si fulan, tolong dong, tapi orangnya masih hidup. Kasus juga pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi. Di masa beliau terjadi paceklik. Salat istisqa. Enggak harus salat istisqa, itu artinya meminta hujan. Mau salat mau doanya doang sama. Maka di masa itu dalam keadaan paceklik, kering, kerontang. Sehingga beliau ceritakan, kunna dulu idza ajdabna, kalau dalam keadaan kering kerontang begini ketika Rasul masih hidup. Nih lihat kalimatnya. Rasul masih, apa yang terjadi? Datang pada siapa? Datang pada Rasul.
Banyak cerita bagaimana, bahkan datang orang Arab Baduy, ini kurang ajar kalau bahasa kita ya. Orang Arab Baduy, begitulah memang adab mereka. Mereka kurang dalam beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap mereka adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasul dan dikategorikan sebagai dari kalangan para sahabat. Tapi kadang beradabnya enggak pas, enggak benar. Maka coba lihat, masuk ke dalam masjid langsung ngapain? Bukan kencing, beda lagi yang kencing. Yang kencing beda lagi. Ya Rasulullah, halakatil mawashi. Rasul lagi khutib Jumat, Pak. Lagi khutib Jumat. Bagaimana khutib Jumat? Lagi asik-asiknya khutib Jumat. Di sela. Kalau kita kan kita lempar pakai sesuatu. Jadi dia datang ke dalam masjid, ya Rasulullah, halakatil mawashi. Ya Rasulullah, pada binasa hewan-hewan ternak kami. Kenapa? Enggak ada air ya Rasulullah. Hewan-hewan pada mati, tumbuh-tumbuhan enggak tumbuh, rumputan tidak tumbuh, kering semua, pada mati, banyak yang mati hewan-hewan kami. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan hujan. Mau tidak mau Rasul langsung mengangkat kedua tangannya. Tapi kalau kita hari ini jadi para sahabat pasti semuanya begini. Datang langsung begini. Dia datang, enggak ngapain, langsung meminta kepada Rasul. Lihat. Tapi lihat, ini cara Rasul langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kata para sahabat meriwayatkan, keluar dari Masjid Nabawi Allah turunkan hujan yang sangat deras. Langsung diijabah. Lagi panas-panasnya, secara logika akal manusia enggak mungkin turun hujan. Tapi karena meminta dan memohon, dan Rasul mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan bayat ibtaihi, putih kedua ketiak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggi-tinggi mengangkat ke atas langit dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada khilaf nanti disebutkan para ulama, apakah begini, apakah begini. Itu ada khilaf. Tapi tidak harus kita sebutkan khilaf ini karena panjang tentang permasalahan. Nah, jadi intinya bahwasanya Rasul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah turunkan hujan. Seminggu berikutnya datang lagi dia. Tapi bukan untuk minta turunkan hujan, turun stop hujannya lagi pada kasus yang sama. Ini terjadi. Coba lihat, yang ingin saya ambil sebagai pendalilan, semua orang jauh-jauh datang dari desa, enggak kemana-mana mereka meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang Rasul masih, lihat kasus ini. Jadi kalau memang andaikan diperkenankan dan diperbolehkan meminta kepada orang yang masih yang sudah meninggal, lihat kasus Umar. Umar ini orang cerdas, orang yang paling paham juga tentang permasalahan agama di masa itu. Yang terjadi ketika paceklik di masa beliau tidak datang ke kuburan Rasul. Padahal kalau kita ditanya, mana yang paling utama, orang yang sudah mati dengan masih hidup, yang sudah mati seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, apakah lebih mulia orang-orang yang masih hidup ketimbang beliau yang sudah meninggal? Jawabannya tidak. Tetap Rasul yang lebih mulia, tetap Rasul yang lebih utama. Tapi kenapa Umar bin Khattab katakan, aku datang kepada paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ardah, meminta kepada Al-Abbas, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan hujan. Lantas kemudian Al-Abbas berdoa kepada Allah, dan benar kata Umar bin Khattab radhiyallahu, tidak lama dari itu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Karena logikanya begini, kalau memang kita diperkenankan dan diperbolehkan tawasul kepada orang yang sudah meninggal, apa susahnya Umar bin Khattab datang dan hadir di sisi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, kami lagi paceklik nih, tolong dong berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya? Mudah. Seorang khalifah Amirul Mukminin melakukan aktivitas, tapi nyatanya tidak beliau lakukan. Beliau datang kepada yang hidup. Makanya kalau datang pada yang hidup, jangan pada yang mati. Jadi yang mati itu yang paling berhak bukan minta doa, tapi minta merekanya berhak untuk didoakan. Makanya dikit-dikit kita berdoa, Allah fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Doakan mereka yang berhak untuk mendapatkan doa dari kita, bukan minta doa dari mereka. Doa doang kepada Allah, bukan begitu. Jadi yang benar, kita yang masih hidup kepada yang masih hidup meminta boleh agar mereka berdoa, tapi yang paling utama tidak ke sana dulu, kita pribadi, karena itu yang diajarkan oleh Allah tabaraka taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian secara langsung kepadaku dengan cara-cara yang diajarkan Rasul, yaitu memuji Allah, menyebut nama-nama Allah, kemudian bersalat kepada Rasul SAW, baru minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah ijabah apapun kesukaran, kesusahan, kesulitan kita dalam hidup ini. Baik. Ini diantara yang diajarkan Rasul, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kau memohon pertolongan, memohonlah pertolongan hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Yang lain enggak bisa bantuin, Pak. Lebih-lebih memohon pertolongan dalam sesuatu yang tidak memungkinkan bisa dilakukan. Contoh, agar dihindarkan dari adab malapetaka, minta sama jin, enggak bisa.
memberikan sesajen-sesajen di kuburan, memberikan sesajen di laut, pinggir-pinggir laut, pantai. Nggak bisa. Mereka nggak bisa menolak bala yang memang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa memberikan manfaat. Ini jin-jin cuma hanya memberikan bisikan-bisikan saja mereka. Muncullah sebagian orang menyembelih hewan ini, menyembelih hewan itu, melempar hewan ini ke laut dan seterusnya. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini semua bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu terlarang. Jadi kalau kita memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah, dihindarkan agar kita tidak terkena penyakit ini, ya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara yang sudah diajarkan tadi kita sampaikan itu, ya. Taib. Ini sudah hampir jam 10 ya. Jadi biasanya sampai jam berapa? Ini kita masih panjang banget di sini kalau kita selesaikan semua. Taib, silakan, nanti nggak ada diskusi tanya jawab khawatirnya. Silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan dan ada diskusi. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit sampai jam 10 insyaallah. Ya, ada pertanyaan dan ada diskusi Bapak Ibu sekalian. Ada? Kalau enggak ada, saya lanjutkan sedikit ya. Ya, lanjutannya. Baik. Jadi setelah ungkapan Rasulullah SAW, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, kata Rasul apa? Wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Begitu pula sebaliknya, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau saja seluruh manusia berkumpul, mereka ingin memberikan sesuatu kebaikan kepadamu dari satu tempat ke tempat lain, semuanya berjejer, ingin berikan ini, berikan itu, kebaikan-kebaikan, penjagaan-penjagaan, semuanya berkumpul. Kata Rasulullah SAW, mereka tidak bisa memberikan kebaikan apapun kepadamu kecuali apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untukmu. Maksudnya apa? Ini berbicara takdir, Pak. Berbicara takdir baik. Tiba-tiba dia mendapatkan hadiah dari si fulan berupa motor, mendapatkan hadiah dari si fulan berupa rumah, mendapatkan kebaikan dari si fulan, mendapatkan pasangan yang kedua. Bisa nggak begitu? Bisa saja. Jadi istri yang kedua dari orang lain. Saya teringat kejadian di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal hijrah ke kota Kota mana? Kota Madinah, Yathrib. Tersebutlah seorang sahabat yang ujung-ujungnya menjadi sahabat yang kaya sekali. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Ini sahabat yang satu ini ditawari oleh sahabat yang lain, kalau kau mau, aku ceraikan salah satu istriku dan kau boleh mengambilnya dan boleh menikah. Bayangin itu, istrinya diberikan kepada orang lain. Boleh Pak, menceraikan pasangan kemudian diberikan kepada orang lain. Tapi saya tidak berharap dari antum-antum sekalian, ya kan? Ya, mesti nggak usah terjadi hal semacam ini. Ini saking mendesaknya di masa itu, orang-orang Ansor itu betapa hati mereka sangat putih, sangat bersih, sangat baik. Apapun yang mereka miliki, mereka punya, ingin diberikan kepada orang-orang muhajir, orang-orang yang pergi ke kota Madinah, hijrah di masa itu. Saking menunjukkan mereka benar-benar bersaudara. Jadi muhajirin dan ansor itu diabadikan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an Karim karena mereka benar-benar dipersatukan dengan persatuan Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan mereka diikat oleh persaudaraan Islam, kuat, lebih menguatkan daripada persaudaraan nasab, tali nasab. Kalau bicara tali nasab, kita lihat dan kita temukan Ikrimah bin Abi, terputus enggak nasabnya? Terputus. Ini yang tadi kita sampaikan itu tentang inna syani'aka huwal abtar, yang mencelamu yang terputus. Ini terputus karena kita lihat nasab itu nggak bisa dibawa lagi kalau sudah terlepas dengan apa? Terlepas dengan agama, akidah. Kalau orang sudah diputus oleh agama dan akidah, lepas. Contoh, ada seorang bapak muslim punya anak, qadarullah tiba-tiba murtad. Tiba-tiba apa? Murtad. Berhakkah ini anak mendapatkan warisan dari orang tuanya? Putus. Bukan masalah nasab, nasabnya dia tetap sebagai orang tuanya. Tapi lihat, hukum-hukum Islam langsung diputuskan dari sana. Tidak lagi berhak untuk mendapatkan harta warisan dari sang ayah, karena ini orang sudah riddah, murtad, keluar dari Islam. Memang dari segi nasab biologis dia sebagai anaknya, sebagai anak, tapi Islam langsung segera memutus orang tua ini dari anaknya karena dia sudah keluar, karena sudah tidak seakidah lagi.
Artinya lebih kuat. Coba lihat, banyak sekali di para sahabat masa itu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW atas nama Islam dan keimanan. Termasuk sahabat ini, termasuk juga ada Abu Darda dengan Salman Al-Farisi, itu juga termasuk sahabat yang al-muakhah, yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan persaudaraan tali keimanan dan keislaman. Nah, kita kembali ke tadi. Jadi di sini, kalau orang-orang ingin memberikan segala sesuatu kebaikan pada orang lain, itu tidak mereka bisa lakukan kecuali karena memang sudah Allah tetapkan kebaikan itu. Artinya apa? Itu namanya takdir baik. Takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Allah sudah tuliskan. Hanya nanti begini, berbicara takdir itu, Pak, bukanlah sesuatu yang menjadi keharusan kita untuk memperdalaminya. Ada satu kitab Al-Qadha wal Qadar, tulisan Syekh Ibn Baz rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau tuliskan dalam kitab itu, padahal beliau membahas tentang qadha dan qadar, takdir baik dan takdir buruk yang Allah tetapkan di atas muka bumi untuk seluruh makhluknya. Di ujung kata beliau, akan tetapi tidak dianjurkan orang sibuk memikirkan permasalahan takdir. Karena banyak sekali orang memikirkan takdirku nanti bagaimana, sibuk dengan itu. Kalau memang kita ditakdirkan di neraka, ya sudah, sibuk dengan hal-hal semacam ini. Ini yang enggak diperbolehkan, memikirkan tentang permasalahan takdir dengan detail, dengan dalam, dengan rinci, begini harus begini. Enggak ada keharusan. Kita itu menerima takdir begitulah adanya. Karena apa? Karena satu alasannya, kita tidak tahu tentang takdir itu. Itu doang. Karena ketidaktahuan kita, maka cukup kita haturkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang takdirnya begini, cukup bagi kita menerima inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam urusan ini, permasalahan takdir dalam kitab Al-Qadha wal Qadar, bahwasanya Allah ketika sudah menetapkan, maka begitulah sewajibnya bagi seorang hamba untuk menerima al-qanaah war ridha bima qasamallahu lak, yaitu menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kebaikankah itu, bahkan juga tentu keburukan. Tapi fahami, kalau kebaikan orang banyak sekali senang, bahagia. Tapi ketika keburukan yang Allah tetapkan dan takdirkan, banyak sekali bersedih berlebihan, kemudian bahkan sampai mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang tidak tepat, yaitu tentang kezaliman Allah. Kok Tuhan enggak berlaku adil ya kepadaku? Kok Tuhan zalim kepadaku? Padahal aku orangnya begini, kok kena juga yang semacam ini? Ada hal semacam ini terjadi di tengah-tengah umat kaum muslimin. Maka kita katakan ini sudah keluar dari kesabarannya. Dia sudah tidak bersabar tentang ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Padahal keburukan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan datang dan jatuh pada seorang hamba, itu pasti ada hikmahnya. Nanti dikiaskan oleh para ulama, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid, syarah kitab At-Tauhid. Beliau jelaskan tentang segala keburukan yang mungkin terjadi pada seorang hamba, termasuk kayak virus corona, pasti ada hikmahnya. Yang kena dan bersabar, apa tadi hikmahnya? Persaksian. Enggak setiap kita bisa dapatkan syahadah itu, persaksian itu. Maksudnya apa? Mati syahid di jalan Allah. Enggak setiap kita dapatkan kemudian mati syahid, terkena virus mati syahid enak dia. Nah ini kita, artinya apa? Mungkin keburukan dipandang dan di mata orang lain, tapi sejatinya itu kebaikan tetap. Makanya kata para ulama, sejatinya bukan keburukan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kalau dia bersabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, ibtalahum. Kata Rasulullah SAW, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Rawahu Tirmidzi. Kata Rasul apa? Allah itu kalau sudah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Yang diuji kemudian dia ridha, maka dia mendapatkan ridha dari Allah. Yang diuji enggak ridha, enggak terima, marah-marah, ah ini dia, berarti juga sama mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal begitu menghitungnya dan menakarnya. Ini ujian dari Allah, maka terima. Inilah yang terjadi. Tambah malah mendekatkan diri kepada Allah. Ini akan mengangkat derajat seorang hamba. Ini ujian dan musibah yang memang itu cara Allah menjaga dengan caranya. Jadi kita harus pahami baik-baik, penjagaan Allah itu kan macam-macam. Urusan dunia dijaga, kalau ternyata dunia nggak dijaga, kayak tadi kena juga virus misalkan, urusan akhiratnya Allah jaga. Bagaimana caranya? Dimasukkan ke dalam surga, nggak terkena siksaan. Padahal banyaknya kemaksiatan yang ia lakukan ketika di dunia. Gampang bagi Allah menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan seorang hamba dan mengangkat derajatnya. Karena begitu diantara hikmah ujian dan cobaan.
Makanya para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, apapun yang terjadi di atas muka bumi ini sudah tidak lepas dari ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat, enggak mungkin ditulis-tulis ulang lagi kalau bahasa kita begitu. Dan lembaran-lembaran sudah mengering. Maksudnya apa? Sudah tidak bisa dihapus ini bagian. Sudah ditetapkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tabaraka wa taala." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah menetapkan yaktub maqadir kulli syai'. Allah telah tuliskan takdir-takdir segala sesuatu qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf am. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi sudah Allah tetapkan takdir baik, takdir buruk, sehingga bagi kita tinggal menjalankan apa yang kira-kira Allah sudah tetapkan dan takdirkan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga jangan begini para jamaah sekalian, banyak orang salah faham ketika kita sampaikan begini. Berarti kalau dari pandangan Ustadz ini seakan-akan sudahlah berpasrah diri, mau kena penyakit enggak penyakit, bukan begitu. Karena kita ini dianjurkan ikhtiar, berusaha agar enggak kena penyakit, macam-macam caranya. Habis salaman-salaman dengan sahabat-sahabat kita basuh dengan baik tangan kita. Ini ikhtiar, usaha agar tidak terkena dampak virus ini. Itu benar, dibenarkan. Makanya ada satu ungkapan, lari dari satu takdir menuju takdir Allah yang lain. Makanya Rasul katakan, kalau melanda wabah pada satu tempat, janganlah seseorang datang ke tempat yang terkena wabah tersebut. Contoh, kemarin yang kena wabah di mana? Yang paling pertama kali di mana? Ya Wuhan kan begitu kan? Cina ya. Maka jangan kita ke sana. Saya bukan kemudian rasis terhadap mereka, enggak. Karena semua manusia itu sama. La fadla li arabiyyin ala ajamin wala abyad ala aswad illa bittaqwa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keutamaan bangsa Arab dengan ajam, tidak ada keutamaan bangsa kulit putih terhadap bangsa kulit hitam, kecuali apa? Kecuali takwa. Yang membedakan itu takwa. Kita takwa apa enggak kepada Allah. Beda nanti. Yang bertakwa dapatkan surga, enggak bertakwa ya neraka. Kan begitu saja. Itu dibedakan maksudnya begitu. Bukan karena putih kemudian masuk surga, kalau hitam masuk neraka. Lah Bilal kemana? Bilal kan kulit hitam, tapi beliau dimasukkan ke dalam surga. Jadi bukan itu masalah perbedaan kita rasis terhadap enggak. Tapi memang kita diajarkan oleh agama kita jangan datang ke satu tempat yang memang ada wabahnya di sana. Dan yang kedua kata Rasul, yang terkena wabah di dalam jangan keluar. Jadi yang sudah terkena dilarang untuk keluar, yang di luar tidak boleh masuk ke dalam. Makanya bagus kita lihat sekarang yang sudah merasa terkena flu, mau ringan mau berat, mau batuk ringan batuk berat, menggunakan, bahkan dibolehkan dia meninggalkan sholat berjamaah. Dibolehkan dia meninggalkan sholat berjamaah. Agar apa? Agar tidak menjangkiti sahabat-sahabat kanan, kiri, depan dan belakangnya. Makanya wajar kita maklumi kalau kajian beberapa ini, jadi saya juga dapatkan beberapa kajian di stop sementara. Ya sudah, alhamdulillah tidak apa-apa saya bilang. Intinya demi kemaslahatan bersama, tidak masalah untuk berhentikan sementara. Kalau memang dikhawatirkan terjadi lebih-lebih, saya dengar ada beberapa titik-titik yang dikhawatirkan banyak mulai tersebar. Ini beberapa titik saya tidak hafal titik-titiknya, tapi antum lihat informasi dan berita lebih baik dan lebih bagus ya. Wallahu alam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Kalau tidak ada pertanyaan dan diskusi maka kita sudahi. Ya, fadhal. Ini pertanyaan Pak Ustaz, ada kasus mengenai takdir. Ada seorang ibu-ibu memperoleh kompor. Jadi kompor ini ada 6 tuku. Jadi 4 tuku sudah dibayar bisa. Kata tukang tuku ini 2 bisa. Nanti sudah telepon lagi bisa bayar 75 dengan ongkos 100. Ternyata dia nggak datang lagi Pak Ustaz. Apa takdir di mana Ustaz? Si ibu ini nggak datang. Tukang ini nggak datang lagi, yang mendatangnya. Duit udah kasih sama dia, tapi dia nggak datang. Apa itu takdir atau gimana? Masya Allah. Atau kebodohan atau kemana? Ya baik, terlepas dari itu semua Pak, jelas harus kita sepakatin itu memang semua takdir. Tapi lihat sesuatu yang memang seseorang memiliki ada masyiah di bawahnya, yaitu keinginan, kehendak. Dilihat baik kebaikan dan keburukan. Manusia sudah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mana yang hak dan mana yang batil. Jadi jangan bersandar dengan takdir doang. Memang benar tidak lepas dari takdir Allah semuanya. Tetap harus aku itulah takdir dari Allah tabaraka taala. Kalau kita yang kena semacam ini, kita bersabar dan itu takdir dari Allah. Tapi lihat orang yang melakukan ini, kalau ternyata dia bukan
kebaikan yang ia lakukan tetap dikatakan takdir bagi orang yang terkena. Ini kan musibah bagi sang ibu ini. Udah bayar nggak datang, paham sini ya? Tapi bagi pelaku ini udah dibayar kemudian tidak melakukan, ini kita katakan satu hal keburukan. Kenapa? Sudah diberikan pilihannya berupa akal, yang dengan akal ini bisa memilah. Makanya Allah katakan wahadainahun najdain. Kami telah berikan jalan kepada manusia. Apa jalan itu? Kebaikan dan keburukan. Silakan pilih. Kita punya akal untuk memilih. Kalau saya datang, saya sebagai tukang kompornya tadi misalkan, kalau saya sudah dibayar, maka saya wajib datang. Tapi kita husnudzon saja, Pak. Jangan-jangan pertama karena seorang manusia punya sifat pelupa, lupa. Ini kita husnudzon nih satu ya. Kedua, kita nggak tahu. Jangan-jangan nggak datang karena Allah ambil ajalnya. Siapa yang tahu? Maka kita yang kena musibah harus husnudzon. Jangan berlebihan. Sudah saya bayar tuh orang tukang kompor nggak datang-datang. Maka kita itu tetap takdir Allah, nggak lepas dari takdir. Semuanya takdir Allah. Cuma bagi yang terkena musibah bersabar, menerima. Yang pelaku kalau dia tahu ya dosa otomatis, nggak bisa bertameng dengan takdir. Udah takdir Tuhan. Nanti kalau begitu enak sekali, banyak orang melakukan kemaksiatan, mukul orang, mengambil hak orang dan seterusnya. Semua orang akan berkilah dengan takdir. Nggak benar. Jadi kita katakan pelaku kemaksiatan nggak bisa berdalil dengan takdir. Adapun yang terkena musibah semacam ini, maka kita katakan inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin keburukan bagiku, tapi mudah-mudahan datangkan hikmah. Apa itu kesabaran? Bisa membuahkan hasil terbaik. Makanya yang terkena semacam ibu ini, dia bersabar. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi husnudzon tadi kita kedepankan. Jangan-jangan itu orang nggak datang lagi karena dia meninggal atau sakit atau lupa atau mati. Cuma itu. Atau kesibukan sampai melalaikan aktivitasnya. Jadi jangan suudzon terlebih dahulu. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada orang tersebut. Kecuali di tetangga kita, sahabat teman kita, ada kok orangnya hidup nggak mau datang lagi. Itu beda lagi. Memang dia enggan. Pertama bisa jadi lupa ingatkan. Kalau dia memang enggan untuk datang, memang dia yang jahat ya. Jadi kalau kejahatan jelas dibalas nanti di hari akhir dengan keburukan. Bisa dipahami di sini. Jadi tetap semua apapun yang terjadi tidak lepas dari takdir dan ketetapan Allah Tabaraka wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi prinsipnya tidak perlu diungkap lagi. Bukan tidak perlu diungkap. Atau dicari dia. Itu kan hak bapak atau hak ibu yang kena musibah semacam ini. Itu boleh kita, kalau memang ada orangnya dan kita tahu tempatnya di mana, boleh, karena itu hak kita. Kita sudah bayar misalkan kan. Itu hak kita, nggak ada masalah. Tapi kalau memang dia tidak ada, maka tetap kedepankan husnudzon dan doakan. Kalau ternyata dia lupa, semoga Allah ingatkan. Kalau dia ternyata memang agak kurang baik, semoga Allah berikan hidayah. Kalau dia mati, semoga Allah maafkan. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam. Saya kira bisa sebenarnya. Kita sudah ya kesempatan yang sangat singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan atas ilmu yang kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.